Selamat datang Pak Ji. Siapa yang bikin formalitas gini? Besok gak usah masuk kerja lagi. Pak Ji, ada apa? Kancingnya salah. Besok gak usah pakai seragam lagi. Gimana dong Zi? Aku mungkin bakal nganggur. Tapi aku belum sempat ungkapin perasaanku ke Rani. Gak apa-apa, hari ini masih sempat kok. Shenrani bentar lagi ada di ruang 606. Aku siapin bunga dan tempatnya buat kamu. Makasih ya sayang. Hari ini aku harus bikin Rani ngerti perasaanku. Semangat, semangat, semangat. Aneh ya, hari ini gak dingin-dingin amat. Kok rasanya punggungku dingin gitu? Gak apa-apa, jangan tegang Yuyujia. Kamu udah persiapan buat hari ini berapa lama? Kalau gak ngungkapin sekarang gak bakal ada kesempatan lagi. Kamu datang. Aku udah nunggu lama. Tapi berapapun lamanya, aku bakal nunggu kamu. Kamu tahu gak? Sebelum ketemu kamu, aku gak tahu suka sama orang kayak gimana. Tapi setelah ketemu kamu, Semua fantasiku tentang cinta. jadi nyata semua. Aku mau bilang, aku suka sama kamu. Kena deh kamu. Ah, kamu baik-baik aja kan? Maaf ya. Wawancara kerja aku hari ini bakal telat. Aku lagi ada urusan penting. Ayo cepat, aku anterin kamu ke rumah sakit. Aku mau bilang, aku suka sama kamu. Yuyujia. Aku bakal bikin kamu suka sama aku. Wah, aku harus cepat-cepat membereskan ini. Kalau tidak besok pagi akan ketahuan orang. Yujia, sudah larut malam. Kenapa kamu masih di kantor? Rani, aku sedang membersihkan kantor. Apa di sini baru saja ada pesta? Ini pesta perpisahanku. Ah, kamu mau resign. Kamu baik-baik saja. Kalian kenapa belum pulang? Sedang lembur. Suka banget ya lembur. Kamu. Kesini. Aku. Kesini. Oh. Jizong ini. Lembur. Tapi, ini bukan tugas yang seharusnya aku kerjakan. Cepat hapus ini. Mau hapus ya? Ya. Jizong, apa? Kalau aku menyelesaikan semua file ini, semuanya rapi, bisakah dihapus? Tidak cukup. Lalu apa lagi yang Anda inginkan? Aku ingin kamu menjadi sekretaris pribadiku. Meja ini milikmu. Wah. Ini semua action figure edisi terbatas. Di seluruh internet tidak bisa ditemukan. Tidak sia-sia aku membelinya dengan harga mahal. Perusahaan action figure itu, dia pasti sedang sangat senang. Sepertinya sekretaris sebelumnya tidak tahan lagi dengan CEO setan ini. Baru saja meninggalkan sesuatu yang sangat berharga ini pergi. Jizong, ini adalah Rock.
Ambil dan tukar dengan yang lain. Aku tidak ingin sekretarisku salah kancing. Aku sudah tahu. Ini bisa tidak? Bagus. Bawa dokumen. Ikut aku ke perusahaan kerjasama untuk rapat. Sebanyak ini. Maaf Jizong, aku bajuku terlalu ketat tadi. Tidak sengaja terpeleset. Resume kamu. Apakah berbohong tentang berat badan? 1 kilogram. 1 kilogram. Hanya 1 kilogram. Apakah kamu akan memecatku karena ini? Lihat bagaimana kinerjamu. Mama, kamu masak banyak sekali. Ada yang akan datang ke rumah. Sayang, Mama ingin bicara sesuatu denganmu. Paman Ji sudah melamar Mama. Apa? Bukankah kamu baru bersama Paman Ji 3 bulan saja? Ah, Mama belum setuju. Sayang kamu, keberatan Mama menikah lagi. Mama, sejak ayahku meninggal, kamu sendiri susah payah membesarkanku. Sudah sangat sulit. Asalkan kamu bahagia, apapun keputusanmu, aku akan setuju. Sayang, kamu setuju itu bagus sekali. Anak Paman Ji itu, dia adalah pemuda berbakat. Nanti ya, kamu banyak ngobrol sama dia. Aku dengar dari Om Ji, kamu dan dia satu perusahaan. Ini saya tahu. Kalian malah kenal. Kayaknya namanya Ji. Ah, Ji apa ya? Aku juga lupa. Nanti mereka makan di rumah. Kamu, segera punya kakak baru. Jangan-jangan Ji Chuan. Masa sih? Ji Chuan kan ahli waris keluarga Ji. Masa mau dekat sama orang biasa kayak aku? Aku buka pintu. Cepetan masuk. Ini Xiao Chuan ya. Memang tampan sekali. Terima kasih tante, kamu cantik. Lihat, mulut anakmu lebih manis dari mulutmu. Dasar bocah. Ayo, ayo. Sayang, jangan cuma diam. Cepetan bantu Mama bawa makanan. Oh, Ayo sayang. Anak-anak lihat nih. Aku suapin istriku makan. Aku ikhlas. gak usah. Kenapa adik gak mau makan udang yang aku kasih? Jangan-jangan gak mau jadi adikku. Lihat kalian berdua. Hubungannya baik banget. Aku jadi tenang. Xiao Chuan. Kedepannya jaga Jia ya. Jenggerkok. Kalian tenang aja, aku akan jaga dia baik-baik. Iya kan adik? Cia. Jangan malu-malu ya. Kedepannya, kita semua satu keluarga. Ya ampun, saya sudah bisa membayangkan kehidupan sengsara saya. Jizong. Jizong, itu, Manager Yao ingin bertemu Anda. Tidak mau. Tapi dia bilang, Sebagai sekretaris pribadi saya, hal kecil seperti ini saja tidak bisa diselesaikan. Usir dia. baik Jizong. Anda adalah sekretaris pribadi Jizong. Ya benar. Saya sudah sering melihat orang seperti Anda. Saya peringatkan Anda. Jangan bermimpi bisa mendekati Ji Chuan. Ji Chuan, bukan orang yang bisa Anda dekati. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Minggir. Saya mau masuk untuk mengantar kopi ke Ji Chuan. Orang miskin seperti Anda pasti tidak tahu. Biji kopi saya ini dibawa langsung dari luar negeri. Maaf, silakan kembali. Jizong tidak ingin bertemu Anda sekarang. Orang seperti Anda yang tidak tahu dari mana datangnya. Tikus busuk selokan berani menghalangi saya. Apa yang Anda lakukan? Wah, ada anjing lagi nih. Kenapa? Anda juga mau menghalangi saya? Nyonya. Meskipun keluarga Yao dan Ji sudah berteman lama, tapi ini tetap perusahaan Ji. Anda hanya seorang karyawan saja. Yucia, hanya mengkaki di parent Jizong. Harap Anda tidak menyulitkannya. Anda, Kita pergi. Sudah lebih baik kan? Terima kasih ya Rani. Pekerjaan sebagai sekretaris direktur ini, apakah membuatmu banyak kesulitan? Jangan memaksakan diri dalam segala hal. Bagaimanapun juga, hidupmu adalah yang paling penting bagimu. Baik. Ayo.
Aku harus melepaskan diri dari Ji Chuan. Kembali ke kehidupan normalku. Kalau ada yang ingin dikatakan, katakan saja. Kamu sudah menahan diri lama sekali. Itu Ji Chuan. Aku tidak ingin lagi menjadi sekretaris pribadimu itu. Video pengakuan cinta itu tidak penting lagi. Aku tidak peduli lagi. Perusahaan melarang hubungan asmara di kantor. Maka aku tidak akan lagi dikendalikan olehmu. Aku akan mengaku cinta pada Shenrani. Bahkan jika kamu memecatku, aku tidak peduli lagi. Ji Chuan. Aneh. Kok semua sudah selesai, tapi orangnya tidak ada. Si imut itu ternyata punya niat buruk pada Ji Chuan. Lihat deh bagaimana aku mempermainkanmu. Yu Jia. Kamu tidak boleh mengaku cinta pada Shenrani. Kamu milikku. Ji Chuan, aku bukan bonekamu. Ah. Ji Chuan, aku adikmu. Bagaimana kalau ada orang yang datang? Ada orang datang. Selamat pagi Pak Ji. Mau kemana buru-buru begitu? Katanya, ada yang mengaku cinta di perusahaan. Ini baju yang sudah Anda dry clean. Aduh, si empunya datang. Kenapa videonya ada padamu? Cepat hapus itu. Yu Jia, berani juga kamu melawan Maneriao. Kamu percaya nggak? Cuma gerak jari kelingkingnya aja. Kamu bisa hancur lebur. Ada orang? Miskin aja udah. Malas ke carry mouse. Nggak tahu, gimana bisa masuk perusahaan ini. Aduh. Bikin geli aja. Jijik banget. Yu Jia, kamu terlalu murah deh. Emang cewek ngejar cowok cuma kayak nembus tirai ya? Kamu bener-bener pilar utama di Joker. Pohon cemara di otak cinta. Angka terbesar di kartu remi. Kayaknya, ada yang bakal dipecat nih. Kantor kan nggak boleh pacaran. Ngomong aja Yuja, kamu ngaku sama siapa? Dia pasti nggak berani ngaku. Kalau ngaku, yang dipecat cuma dia. Yuyujia, aku sarankan. Kamu mending keluar dari perusahaan ini. Ji Chuan, Hiruchi, Yuyujia pacaran di kantor. Harusnya mereka dipecat semua. Yang dia ngaku itu aku. Ini cuma permainan kami berdua. Perusahaan kan nggak boleh pacaran. Peraturan itu, aku umumkan langsung dibatalkan. Kalian, ada yang keberatan. Hasilnya kamu puas nggak? Aku. Kedepannya siapa yang berani nggak hormat Yu Jia, langsung ke HRD minta gajian dan keluar. Gimana, harus aku antar kamu, urus resign ya? Menurut kamu dia punya gangguan jiwa nggak sih? Kenapa kamu membela saya di depan umum? Padahal sebelumnya sikapnya sangat buruk. Selalu suka melawan saya. Kamu bilang ada kemungkinan. Ji suka sama kamu. Tidak mungkin. Kami sebentar lagi akan menjadi saudara. Lagi pula bukan saudara kandung. Jangan ngomong sembarangan. Ini kacau. Pokoknya tidak mungkin. Saya dengar Ji belum pernah pacaran. Kamu tidak merasa keadaannya. Agak mirip. Anak SD, yang selalu mengganggu, gadis yang dia suka. Apakah bukan karena dia memang jahat dari sananya? Kalau dia memang sejahat itu, kenapa dia membantu kamu? Jadi saya juga bingung. Kamu sama Ji tidak ada sedikit pun rasa suka. Dia kan pria kaya tampan sempurna. Tidak ada, sedikit pun tidak. Tidak ada. Ya sudah, saya masih ingin melihat si tuan muda jahat dan sekretaris polosnya. Lin Hee. Mama, rumah akan kedatangan tamu lagi. Iya. Saya bantu ya. Ah tidak usah, sudah seharian kerja. Lelah istirahat saja. Saya yang urus. Mama. Buka pintu dong, cepat. Kok dia lagi?
Kenapa Jia tutup pintu? Cepat buka pintunya. Ah Jia, jangan tidak sopan begitu. Xiao Chuan, cepat masuk. Hari ini aku sengaja datang untuk minta maaf. Tidak bisa menjaga dengan baik. Video adikku yang mengungkapkan perasaannya padaku membuatnya sedih. Jia, apa yang ingin kamu sampaikan ke Xiao Chuan? Mengungkapkan perasaan apa? Sebenarnya dari dalam hati. Tidak ada, ya cuma. Terima kasih kakak sudah menaikkan jabatanku. Oh, kalau Jia, apa yang ingin kamu katakan ke Xiao Chuan? Katakanlah. Apa seperti waktu kecil dulu? Mama, aku lapar sekali. Ayo kita masuk makan. Ayo, Xiao Chuan cepat masuk. Coba masakan tante. Ayo cepat. Jia, ini kesukaanmu. Aduh, Xiao Chuan, sampai segitunya tahu. Selera Jia, setiap ke restoran, pasti pesan menu ini. Harus tahu dong. Wajah, aku lupa bawa sup. Ji Chuan, kenapa sih kamu selalu menggangguku? Tebak. Jangan-jangan suka sama aku. Kenapa tidak mungkin? Tidak mungkin. Kita sebentar lagi jadi keluarga. Kenapa dengan keluarga? Tapi aku adikmu. Sayang, kalian ngapain di dalam? Kalian ngapain di sini? Aku. Jia bilang mau cari dia. Album foto masa kecilnya buat aku lihat. Album foto ya? Oh. Jia, kamu lupa. Album foto masa kecilmu disimpan di kamarku, di dalam lemari. Oh iya. Aku lupa. Aku ambil ya. Mama. Jangan pergi. Aku juga nggak mau lihat lagi. Aduh. Park Xiao Chuan lihat kamu. Waktu kecil yang lucu. Aku memang pengen lihat. Oke, aku ambil. Sekarang kamu puaskan. Memang bagus. Proyek konstruksi kali ini, aku yang bertanggung jawab penuh. Jizong, aku punya ide. Bilang, Kita bisa gabungkan estetika dinasti Song. K dalamnya. Tonjolkan nuansa Tiongkok. Ini desain rancanganku. Jizong bisa lihat. bagus. Kalian punya ide lain gak? Kalau proyek konstruksi kali ini, aku dan Shenrani masing-masing pimpin grup A dan grup B. Kalian punya ide bagus, bisa diajukan. Jizong. Aku minta. Masuk ke grup Shenrani. Kamu yakin? Aku yakin. Oke. Kalau tugas survei lokasi, serahkan padamu. Oke, pastikan tugas selesai. Benar-benar memilih grup yang tepat. Bersama Rani. Sungguh menyegarkan. Tentu saja data survei lapangan tetap diperlukan. Lebih akurat. Kamu ngapain sih? Kok kamu selalu menghantui terus? Dasar wanita sialan. Salah kamu. Baikin Ji Chuan sama Jadi aku. Nggak ada kesan baik. Dia ya. Mau nggak aku bikin janji ke psikiater untuk kamu? Aku aja belum minta pertanggungjawaban. Kok malah kamu yang dateng ke aku? Kamu berani bicara seperti itu sama aku. Kamu tahu aku siapa. Nggak peduli kamu siapa. Minger, aku masih harus kerja. Kak Sheng, Tolong tangkap dia. aku mau memberi pelajaran padanya. Biar dia tahu, aku ini nggak bisa diremehkan. Kamu mau apa? Lepasin aku. Jangan melawan. Kak Sheng, jago judo lo. Diam saja. Gak takut mati ya, sampai berani ganggu dia. Ji Chuan, kenapa kamu selalu membelanya terus? Kalian berdua sebenarnya apa sih? Kasih tahu dia, kita ini apa? Kita cuma rekan kerja. Aku nggak percaya. Ribut. Cepat pergi. Halo, Tolong selidiki. Ji Chuan, dan hubungannya dengan Yu Jia. Uang bukan masalah. Halo Ibu. Saya mengerti. Saya akan datang ke pesta. Kamu tidak perlu khawatir. Tidak usah bicara Saya masih harus bekerja. Baiklah. Jangan lupa, ini adalah pertemuan keluarga. Oke. Dah. Kamu kenapa di sini? Mengapa saya tidak boleh di sini? Ini kan pesta keluarga Ji. Bukan tempat untuk sembarang orang. Kamu benar-benar mulut anjing. Tidak bisa mengeluarkan gading. Kamu orang kampung seperti kamu, tahu tidak? Pesta seperti ini membutuhkan undangan untuk masuk. Ayah saya dan Paman Ji adalah teman lama. Kamu siapa? Bisa masuk. Anak keluarga Ji.
tidak pernah membutuhkan undangan seperti ini. Ji, kepala keluarga Ji. Cia, ikut saya masuk. Halo, Nona Yao, sudah diselidiki. Ibu Yu Jia, Cao akan menikah dengan ayah Ji Chuan. Jadi hubungan mereka adalah hubungan yang akan menjadi kakak beradik. ternyata begitu. Mengerti, sisanya akan kukirimkan padamu. Semuanya, Yu Jia mulai sekarang juga akan menjadi bagian dari keluarga Ji kami. Harap semuanya bisa saling menjaga. Kakek nenek sekalian, halo paman dan bibi semua. Bagus, masih sangat penurut. Bukankah itu pacar Presdir Ji? Apa yang kau omongkan sembarangan? Aku tidak bicara sembarangan. Dulu aku juga seorang karyawan di perusahaan Ji. Gosip antara dia dan Presdir Ji sudah tersebar luas di perusahaan, menjadi bahan pembicaraan yang heboh. Katanya, mereka sudah berpacaran cukup lama. Apa maksudmu? Bukan ke mereka kakak beradik? Bagaimana bisa ini menyebar keluar? Apa salahnya pacaran? Ji Chuan, Chen Qian di sini berbicara omong kosong. keluarga besar Ji tidak mungkin membiarkan hal-hal yang melanggar norma moral terjadi. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Hanya saja karena kami adalah saudara, maka Ji Chuan lebih perhatian padaku sehingga membuat rekan-rekan kerja salah paham. Begitukah? Paman Ji, di sini saya punya sebuah rekaman video pengakuan cinta dari Yu Jia untuk Ji Chuan. Apa Anda ingin melihatnya? Yao Xian, kamu mencuri barang orang lain, berani membawanya keluar, tidak peduli sama sekali dengan muka kamu sendiri. Aku lihat di sini ada orang yang lebih tidak peduli dengan muka sendiri. Yu Jia, berani tidak kamu mengatakan isi video itu apa? Kalau isi video itu normal, Ji Chuan, mengapa bersikap seperti pencuri? Hanya karena aku terlalu ketat padanya, makanya aku tidak mau melihatnya patah. Ya, Ji Chuan ke karyawan memang agak ketat ya. Oh begitu ya? Ji Chuan, kamu tidak perlu begitu mempertahankannya. Yu Jia di perusahaan sepanjang hari tidak bekerja, hanya memikirkan mengaku padamu. Jelas-jelas ingin menggoda kamu. Kamu berani menghina anakku. Yu Jia, kalau tidak ingin orang tahu, jangan lakukan. Hari ini bukan acara keluarga, siapa yang membawa orang luar ini? Mungkin ada cabang keluarga untuk uang menjual undangannya. Ayo, bawa orang ini, keluarkan. Ah, Ji Chuan, aku sangat menyukaimu. Kamu malah memperlakukan aku seperti ini. Ji Chuan, Data pengukuran terakhir. Bagaimana, Yu Jia? Hei, apa yang terjadi? Belakangan ini kurang bersemangat. Ada masalah ya? Lumayanlah. Hati-hati. Yu Jia, kamu baik-baik saja kan? Ji Chuan sibuk Tengen Yursen. Lebih baik aku yang antar Yu Jia ke rumah sakit saja. Kamu sama sekali tidak mampu melindunginya. Sebaiknya kamu jauhi dia. Aduh, ini di mana ya? Kenapa aku di sini? Anjing kecil. Anjing kecilnya baik-baik saja. Kamu pergi tidur yang benar. Ini di mana ya? Tentu saja di rumahku. Kenapa aku di sini, bukan kita? Ji Chuan, kamu ada apa? Ada yang terluka tidak? Aku baik-baik saja, tapi kalau kamu terus meraba, akan ada masalah. Yu Jia, kamu terlihat masih peduli padaku ya. Itu semua karena kamu adalah kakakku. Aduh, Kalau kamu melakukan hal berbahaya lagi, aku akan memberitahu orang tua tentang hubungan kita. hubungan apa? Tidak ada kok. Tetap di sampingku. Jangan lakukan hal berbahaya. Oh, Keluar makan. dia tidak seburuk yang aku bayangkan. Kan? Chen Qian, kita sudah mempersiapkan ini selama berhari-hari. Pasti bisa. aku ada di komputermu, menyebarkan virus. Sekarang, lihat bagaimana kamu membuat malu. Ada apa? Pagi ini aku sudah mengisi daya. Apakah ini masalah virus komputer? Ah, Sudah selesai belum? Tidak bisa. Jangan buang-buang waktu. Waktu semua orang. Bagaimana kalau langsung pecat saja? Benar. Ji Group kan grup elit. Kok bisa ada orang bodoh seperti ini? G Group sudah mempekerjakannya. Pasti ada nilainya. Dan nilainya. Bukan kalian yang bisa menilai. Kamu turun dulu. Cari departemen teknik untuk memperbaiki komputernya. Sisanya biar aku yang urus. tidak apa-apa. Aku bisa. Percaya semua yang hadir di sini. Ada yang sudah mempelajari estetika dinasti Song. Bangunan kita kali ini adalah perpaduan sempurna dengan estetika dinasti Song. Cantik, lagi-lagi kamu lolos.
Yuyu Jia. Yuyu Jia, aku sudah membantumu berkali-kali. Seharusnya kamu berterima kasih padaku. Aku mengerti. Jizong, tunggu sebentar ya. Jizong, ini benar-benar sesuai standar Anda. Kopi yang dibuat, jamin kali ini kopinya benar-benar memenuhi syarat. Coba cicipi. Bagaimana? Lumayan. Ji Jenderal, saya pikir Anda sangat lelah. Aku akan memijatnya. Bagaimana dengan itu? Apakah kekuatannya masih oke? Tidak apa-apa. Yuyu Jia, terima kasih. Itu saja. Kalau begitu malam aku makan lagi. Ji Chuan, Anda. Aku serakah. Itu tidak cukup. Aku ingin. Telepon. Makan. Cia. Apa yang kamu lakukan? Butuh waktu lama untuk menjawab telepon. Aku tidak melihat. Pesta perayaan malam ini. Hotel di Neo. Kira Champa. Sampai jumpa. Aku tahu. Aku akan pergi. Jia. Film baru-baru ini. Aku terlihat cukup bagus. Apakah kamu tertarik? Jika kau tidak tertarik, saya melihat di Intiani. Talk show itu cukup bagus. Jia. Ada apa? Aku melihatmu 2 hari ini. Tidak berstatus. Ada apa? Maaf Rani. Aku agak sibuk. Terkini Ji Chuan. Apakah itu akan mengganggu Anda? Tidak ada. Saya menemukan Ji Chuan dia bukan seperti yang aku bayangkan. Sebelumnya, aku salah paham sama dia. Yucia. Sebenarnya aku sama kamu. Aku. Halo. Aku masih ada urusan di sini. Nanti aku hubungi kamu lagi ya. Yujia. Aku ada yang mau bilang sama kamu. Ada apa Rani? Kenapa di matamu selalu ada Ji Chuan? Aku nggak ada kok. Kamu pikir aku bodoh ya? Nggak bisa lihat apa? Jangan gitu dong Rani. Nggak bisakah kamu lebih memperhatikan aku? Rani, tenang dulu. Aku sekarang sudah tenang. Shenrani, berani kamu coba sentuh. Ji Chuan, kenapa kamu selalu mengganggu? Ji Chuan, jangan main tangan. Kenapa? Aku tiba-tiba muncul. Ganggu suasana kalian ya? Nggak itu maksudku. Yuyu Jia, kamu itu sekretaris pribadiku. Aku perintahkan kamu. Detik ini khusus untukku. Ji Chuan, kesombonganmu itu benar-benar bikin jijik. Banyak yang jijik sama aku, nggak termasuk kamu. Iya ya, aku rasa di dalamnya. Termasuk juga sekretaris Yukan. Ya kan? Kalian berdua bertengkar. Bisakah jangan libatkan aku? Kamu sedih, bisa juga pindah tempat. Di sini kan dingin. Ji Chuan, ada yang bilang ke kamu. Kamu benar-benar tidak bisa membujuk cewek. Tidak ada. Kamu yang pertama yang ingin kubujuk. Mengganggu kamu dan Shenrani, mengembangkan perasaan, bikin kamu sedih banget ya. Bukan. Lalu kenapa kamu sedih? Aku kayaknya suka sama seseorang yang seharusnya tidak kusukai. Aku kayaknya suka sama seseorang yang seharusnya tidak kusukai. Siapa? Shenrani ya? Bukan. Lalu siapa? Aku tidak mau bilang. Yuyu Jia, gak bilang ya sudah. Aku kasih tahu, siapapun yang kamu suka, kamu tetap milikku. Kamu. Jia, kamu taruh saja. Aku yang urus. Jia, berita besar ini, kenapa kamu tidak bilang sama kami? Kami sebelumnya salah paham sama kamu. Iya. Anda yang besar hati. Maafkan kami atas perilaku kami sebelumnya. Kalian ngomong apa sih? Aduh Jia, jangan sembunyi-sembunyi. Kamu dan Ji adalah saudara. Kami semua sudah tahu. Apa? Siapa yang bilang? Kalau bukan karena supervisor mengirim ke grup gosip, kami simio tidak akan tahu. Jia, kamu benar-benar pandai menyembunyikannya ya? Aku. Halo. Yuyu Jia,
Seluruh orang di perusahaan sudah tahu hubunganmu dengan Jichuan, bahwa kalian adalah saudara kandung. Bagaimana rasanya? Ingin mencintai tapi tak bisa. Apakah itu terasa enak? Apa maumu sebenarnya? Aku memperingatkanmu. Sebaiknya kamu menjauh dari Jichuan. Kalau tidak seluruh dunia akan tahu hubunganmu dengan Jichuan, yang seharusnya sebagai saudara kandung, tapi malah berpacaran. Dasar wanita tak tahu malu. Selalu mengganggu hubunganku dengan Jichuan. Xiao Xian, jika aku membuat wanita itu menghilang, apa kamu akan senang? Apa yang ingin kamu lakukan? Jawab aku. Jika aku membuatnya hilang, apa kamu akan bahagia? Kak Zheng, kami hanya teman sekelas kuliah. Apa kamu benar-benar mau melakukan ini semua untukku sampai sejauh ini? Asal kamu bahagia, aku bersedia melakukan apapun. Kamu siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Salahkan dirimu sendiri karena tidak tahu tempat. Merebut pria yang bukan milikmu. Apa kamu dikirim oleh Yao Xian? Ini atas kemauanku sendiri. Jika kamu suka dia, pergilah kejar dia. Menculikku seperti ini hanya akan merugikan dirimu dan orang lain. Apa kamu mengerti? Suka. Suka bukan berarti memiliki, tapi melihatnya bahagia. Sudah cukup. Dia bahagia sudah cukup. Asalkan kamu hilang. Semuanya akan baik-baik saja. Tenang dulu. Meskipun kamu membuangku, apa kamu bisa jamin Jichuan pasti akan jatuh cinta pada Yao Xian? Xian itu baik sekali. Mengapa Jichuan tidak menyukainya? Mengapa? Suka. Suka adalah urusan sendiri. Kamu begitu mencintai Yao Xian. Kamu seharusnya tahu, suka terkadang tidak mendapatkan balasan. Aku tidak perlu balasan. Yang penting dia bahagia. Yang penting dia bahagia. Jadi Jichuan tidak membalas. Itu wajar. Cinta berbalas itu sulit. Hal ini, kamu pasti bisa mengerti. Jangan berbelit-belit. Jangan kira aku tidak tahu. Kamu sedang mengulur waktu. Aku beritahu kamu. Tidak ada yang bisa menemukan tempat ini. Jangan berharap terlalu tinggi. Ini melanggar hukum. Tenang dulu. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli. Kamu baik-baik saja. Lepaskan dia. Berani hadapi aku. Bersembunyi di belakang bukan tindakan pria sejati. Meskipun kamu menyukainya, lalu bagaimana? Bukankah ini cinta yang tidak terang-terangan? Tidak mendapatkan pengakuan semua orang. Kenapa? Kamu baik-baik saja. Apa yang aku katakan bukan fakta. Jichuan hati-hati. Kamu berani sekali. Jichuan, kamu harus berpikir jernih. Tidak boleh melakukan ini. Pulang. Hahaha. Kalian tidak akan berakhir baik. Semuanya tergantung usaha. Apa ada akhir yang baik? Aku yang menentukan. Sebarkan berita ini. Blokir seluruh kota. Perusahaan di bawah naungan Zheng. Jichuan. Kamu terlalu licik. Apa hubungannya dengan keluargaku? Aku bisa lebih licik darimu. Apalagi, kamu berani melakukannya. Kamu harus berani menanggung konsekuensinya. Sakit. Tidak sakit. Jichuan, bagaimana kamu berani berdiri di depanku? Kamu tidak takut terluka? Tidak takut. Lagi pula aku adalah priamu. Bukan. Kamu hanya kakakku. Hanya kakak. Ya, hanya kakak. Aku kasih kamu kesempatan sekali lagi. Hanya kakak. Kamu memang hanya kakakku. Yu Jia. Jangan bohongi dirimu sendiri. Kamu jelas punya perasaan padaku. Tidak bisakah kamu berani menghadapi hatimu sendiri? Ini hadiah siapa? Milikmu. Milikku. Ya. Hadiah Natal dariku untukmu.
Terima kasih atas kebaikanmu, tapi tidak perlu. Hadiah untuk keluarga. Kamu tidak mau menerimanya. Apakah kamu ingin menjalin hubungan lain denganku? Aku terima. Itu. Lalu hadiah Natalku mana? Kamu mau hadiah apa? Aku pikir-pikir dulu. Bagaimana kalau kamu buatkan aku kue? Katanya makanan manis bisa menyampaikan perasaan manis kepada orang lain. Aduh, itu cuma omongan orang. Aku percaya. Aku tidak pandai masak, tidak bisa bikin. Bisa diberikan nggak ya? Sayang, kamu lagi ngapain? Kenapa sampai begini jadinya? Aku lagi bikin kue. Oh, anak kita sudah punya orang yang disukai, benar kan? Mama ngomong apa sih? Cepat keluar sana. Baik-baik, anak kita sudah besar. Aduh. Mendingan aku ambil kembali saja. Hari ini datang kerja pagi-pagi ya? Iya benar. Kamu yang bikin. Bukan, aku sekalian beli. Sekalian beli. Nggak mau makan ya sudah. Bibi tidak pernah bilang, barang yang sudah diberikan tidak boleh diambil kembali. Yujia, masalah kemarin itu salahku. Aku tidak bisa mengendalikan diri. Sudah berlalu. Kuharap kamu bisa memaafkanku. Perasaanku padamu sungguh tulus. Selamat ulang tahun, Kak Rani. Ini aku sengaja buat kamu. Antri beli kue. Semoga kamu suka. Oh ternyata hari ini ulang tahunmu ya. Selamat ulang tahun. Terima kasih ya. Iya, aku punya 2 tiket untuk konser malam ini. Mau ikut gak? Yujia, kamu memang baik hati ya. Yujia, kamu memang baik hati ya. Bukan sih. Jizong, tolong hormati Jia. Dia bukan milikmu, secara pribadi. Apakah kamu tidak mengerti situasinya? Dia adalah asisten pribadiku, hanya mendengarkan aku. Meskipun asisten pribadi, dia punya hak memilih. Baiklah, biarkan dia memilih. Yujia, kamu ikut aku. Atau ikut dia, tetap di sini. Maaf ya Rani, aku ikut Jizong dulu. Selamat ulang tahun. Oh ternyata kue itu, benar-benar kebetulannya aku cuma cadangan. Bukan. Kamu tidak dengar penjelasanku. Oh. Kalau gitu jelaskan. Kue itu bukan aku yang beli. Tadi ada orang yang kasih ke Rani. Jadi kamu cuma beli untukku. Ya. Kamu lihat aku kenapa? Aku sedang berpikir, wajahmu yang cemburu ini. Aku harus lihat baik-baik. Jangan terlalu sombong. Besok ikut aku keluar. Besok kan akhir pekan. Mau pergi kemana? Ada tugas dadakan. Janji sama si di akhir pekan, jadi batal lagi. Ayo pergi. Mau bawa aku kemana? Ikut saja aku. Ji Chuan, ini yang kamu bilang kerjaan. Iya. Menemani aku bukan kerjaan ya? Kamu bohong aku. Ji Chuan, kamu pikir semua orang seangkuh kamu ya? Sebenarnya, aku juga tidak ingin begini, tapi aku. Kenapa kamu batuk darah? Waktuku tidak banyak. Jadi aku selalu ingin mempercepat proses hubungan kita. Itu saja. Kenapa kamu begitu bodoh? Kenapa tidak bilang dari dulu? Ayo kita berobat. Pasti bisa sembuh. Tidak perlu buang waktu lagi. Yujia, aku hanya ingin memastikan. Apakah kamu sedikit suka sama aku? Aku suka kamu. Aku sangat suka kamu. Jadi, bisakah kamu tidak meninggalkanku?
Kamu ketawa apa? Aku senang. Kamu bohong aku. Kalau tidak bohong bagaimana aku tahu kejujuran hatimu? Kamu keterlaluan. Yu Jia, jujur dan berani mengaku. Perasaan sendiri tidak memalukan. Aku hampir sampai. Kamu duluan makan saja. Sudah makan di pesawat rindu aku tidak. Halo. Nona Yu, ada yang mengirimkanmu setangkai bunga mawar. Keluar ambil dulu. Iya baik. Jangan-jangan Ji Chuan yang mengirim. Ini kan di kantor. Kalau ketahuan gimana? Ini. Kalau teman kantor bertanya, aku harus bilang apa? Yu Jia suka bunganya. Ini aku pilihkan khusus untukmu. Saka bangkainya. Ini aku pilihkan khusus untukmu. Bunga ini kamu yang kirim. Jangan-jangan kamu kira Ji Chuan yang kirim. Kenapa tidak membalas? Apakah tidak rindu aku? Maaf, aku sudah punya orang yang kusuka. Lalu apa hubungannya dengan apa ada konfliknya? Yu Jia, sebelumnya aku yang salah. Aku selalu berpikir untuk menjadi lebih baik. Baru akan mengungkapkan perasaanku padamu. Tapi rasa suka kamu bagiku menjadi beban. Apa kamu harus sekejam itu? Perasaanku belum sempat dimulai. Sudah berakhir begitu saja. Maaf. Yu Jia, aku tidak akan menyerah padamu. Shenrani. Aku serius memberitahumu. Kita tidak mungkin bersama. Apakah kamu dan Ji Chuan? Mungkin saja. Kamu mencintainya. Hanya akan menjadi bahan tertawaan di kantor. Apakah kamu tidak merasa dalam Katakun harus selalu khawatir tentang hubungan asmaraku? Diketahui orang. Apakah kau tidak merasa dalam Katakun harus selalu khawatir tentang hubungan asmaraku? Diketahui orang. Itu bukan urusanmu. Meski aku sangat takut dan khawatir, aku tidak akan menjadi seperti dirimu, memanfaatkan kelemahan orang lain Untuk memaksa mereka. bersama denganmu. Ketertarikanmu adalah ancaman. Tidak bisa mendapatkan cinta. Kau mengejar orang seperti ini. Orang pun tidak akan menerima. Bukankah Ji Chuan juga begitu sebelumnya? Bagaimana dia bisa? Yu Jia, kenapa aku tidak bisa? Ya, karena aku menyukai Ji Chuan. Hal itu saja sudah cukup membuatku mengabaikan beberapa kekurangannya. Tapi kau tidak bisa. Aku tidak menyukaimu. Baiklah, jangan menyesal. Aku tidak akan menyesal. Ji Chuan, kau baik-baik saja. Ayo kita ke rumah sakit. Tidak apa-apa, biar aku memelukmu saja. Yu Jia, kau yang memaksaku. Apakah benar aku yang salah? Dalam ingatanku Rani, tidak sekeras ini. Apakah sebelumnya aku sama sekali tidak mengenalnya? Yu Jia. Yu Jia. Kau tidak enak badan. Kalau tidak enak langsung pulang. Tidak akan dipotong gajimu. Tidak. Tidak ada. Aku sudah bilang, kamu harus merawat tubuhmu sendiri. Kamu tidak menurut. Tenang saja. Kalau aku merasa tidak enak, aku akan bilang sama kamu. Masuk. Paki, ada masalah besar. Ada apa sampai panik begitu? Departemen desain yang harus diserahkan ke grup Maze besok lusa. Karya desainnya dirusak. Apa? Kamera pengawas rusak. Tidak bisa menemukan siapa pelakunya. Beritahu tim keamanan. Lakukan pencarian sepenuhnya untuk pelakunya. Dan kumpulkan semua anggota departemen rapat darurat. Ya, Aku tidak ingin menyalahkan siapa yang bertanggung jawab. Semua orang fokus saja pada memperbaiki karya desainnya. Dalam 2 hari, karya desainnya harus sudah diperbaiki. Pak Ji, ini mustahil. Tim kami butuh 3 bulan untuk menyelesaikan karya ini. Bagaimana mungkin bisa diperbaiki dalam 2 hari? Memperbaikinya. Ya Pak Ji, meskipun kami kerja lembur semalam, tetap tidak akan bisa mencapai hasil itu. Aku akan memberitahu departemen lain untuk membantu menyelesaikan tugas ini. Kalian hanya perlu menyelesaikan tugas yang aku berikan. Kalau selesai, gaji bulan ini 2 kali lipat. Kalau tidak selesai, semua keluar. Rapat selesai. Rapat selesai. Ya Pak Ji. Karya desain ini pentingnya. Kerjasama kali ini bukan hanya urusan bisnis, juga menyangkut aspek lain. Bagaimanapun juga harus diselesaikan. Di sini, pakai mesin amplas lagi. Oke. Kamu baik-baik saja. Aku lihat mereka punya waktu istirahat. Mungkin kamu pulang dulu untuk istirahat. Aku akan jaga di sini. Tidak usah. Sudah larut. Aku akan kirim orang untuk mengantarmu pulang. Aku akan temani kamu di sini.
Mungkin kamu cium aku dulu. Aku tidak akan lelah. Ji Chuan, kamu kenapa sih? Pulang dan istirahat. Kalau tidak aku akan cium kamu di depan umum. Kamu terlalu otoriter. Hal ini, kamu juga bukan pertama kali tahu. Aku. Hah? Aku tidak salah lihat kan? Bos iblis gunung es kita ternyata menunjukkan senyum langka. Grup pertama istirahat. Grup kedua maju. Ketua grup terus awasi. Ya, Jizong. Ah, mungkin sudah bekerja terlalu lama. Mataku berkunang-kunang. Ayo makan sarapan. Cari Jizong. Hem. Dia kemarin saat mengoperasikan mesin. Mesinnya lepas kendali, melukai tangannya. Tangannya terluka. Lalu, bagaimana keadaannya sekarang? Apakah dia di rumah sakit? Aku akan menjenguknya. Jizong ada di. Aku di sini. Bagaimana kabarmu? Lukanya parah ya? Maksudmu ini? Aku sampai ketakutan. Kupikir lukanya parah sekali. Sepertinya sekretarismu sangat peduli padaku. Tentu saja, karena kita adalah saudara. Hubungan kalian sebagai saudara sangat baik ya. Jangan banyak bicara. Setelah makan langsung kerja. Tenang saja, sudah kusuruh orang untuk mengirim Yao Xian ke Afrika. Dia tidak akan mengganggumu lagi. Bukan itu yang kumaksud. Aku hanya merasa hubungan kita seperti berjalan di atas es tipis, sedikit saja salah langkah. Takut apa? Kalau ada masalah sembunyi di belakangku, aku selalu akan melindungimu. Kamu sudah kembali. Bagaimana progresnya? Masih ada waktu. Ya. Sudah selesai semua. Kekurangan sebelumnya juga sudah diperbaiki. Bisa dibilang berkat musibah ini. Tentu saja berkat arahan Jizong yang mengatur dengan baik. Meskipun waktu kita terbatas, tapi kita juga bisa istirahat. Apalagi Jizong, kamu berhasil memotivasi semua orang. Dan juga menyiapkan bantuan. Oh. Kapan kamu belajar menjilat? Aku tidak menjilat. Aku bicara jujur. Ya. Ucapanmu, yang keluar dari mulutmu, lebih enak didengar daripada orang lain. Kalau begitu, kita pulang sekarang. Tidak usah buru-buru. Selanjutnya, itu namanya menjebak orang. Apa maksudnya? Kamu sudah menangkap perusaknya, tapi bukannya CCTV sudah dirusak. Saya sudah menyebarkan. Kabarnya desainnya sudah selesai lagi. Dia tidak akan sia-sia. Kamu sudah punya tersangka. Ya. Siapa? Saya tidak akan memberitahumu. Ji Chuan, kadang-kadang kamu benar-benar jahat. Kamu suka mengganggu saya ya? Kalau begitu kamu datang ke sini, saya akan memberitahumu. Saya tidak akan tertipu olehmu. Benar. Benar. Kamu. Kamu pacar saya. Biarkan saya isi ulang. Tidak berlebihan kan? Masuk. Yizong, orangnya sudah dibawa. Kamu. Mengapa kamu melakukan ini? Sampai saat ini, saya tidak punya penjelasan lagi. Saya benar-benar meremehkanmu. Hah? Kamu tahu apa? Kamu yang lahir dengan sendok emas. Orang yang lahir. Semuanya mudah didapat. Termasuk Yu Jia. Mengapa kamu bisa mengambil apa yang kamu inginkan? Orang lemah. Selalu mencari alasan. Kamu sendiri yang tidak memanfaatkan kesempatan. Video kalian sudah saya kirim. Ini kesalahan besar. Keluarga Ji bisa mentolerir kalian memalukan seperti ini. Kamu terlalu lambat. Saya sudah menyuruh orang untuk menghentikannya. Video di tanganmu sudah tidak berlaku lagi. Ji Chuan, aku paling benci orang seperti kalian ini. Orang kaya yang merasa tinggi hati. Hidup dalam menara gading. Berada dalam gelembung informasi. Sombong dan angkuh. Tidak tahu sama sekali. Apa itu kemampuan untuk bersimpati. Shenrani. Kamu sendiri yang melakukan kesalahan. Menghancurkan hasil karya orang lain. Karya yang dibuat dengan susah payah. Apa hakmu menuduh orang lain? Saat ini, mau dihukum mati atau disiksa, silakan sesuai keinginanmu. Cukup tegas juga. Panggil orang. Serahkan bukti kejahatan Shenrani kepada polisi. Mulai sekarang perusahaan di bawah naungan Ji. Tidak boleh dia masuki lagi setengah langkah pun. Baik.
Apa? Tidak tega dengannya. Tidak. Aku hanya tidak mengerti. Mengapa dia bisa tiba-tiba berubah seperti ini? Setiap orang pasti punya sifat egois. Egoisme yang tidak terpenuhi, tidak bisa menyesuaikan sikap mentalnya, maka akan berubah menjadi obsesif. Ayo pergi, antar kamu pulang. Besok, pasti sudah tahu hasilnya. Hanya sampai sini saja aku mengantarmu. Cepat masuklah. Tunggu sebentar. Pacarku benar-benar perhatian. Ibu, kenapa kamu keluar? Sayang, kamu sudah punya pacar. Halo Bu. Ah, Cicuan, lo kok kamu? Karena sudah larut malam, jadi aku mengantar Jia pulang. Cicuan, kayaknya mirip sama ayahmu deh. Tahu ngantar ada pulang. Benar-benar kakak yang baik. Ternyata Mama nggak curiga. Wah, bikin deg-degan. Gak usah sungkan, ini memang tugasku. Sudah malam. Cepetan pulang ya. Ayo masuk dulu minum air. Baru pergi. Gak usah deh, nanti aku mampir lagi. Oh ya juga. Hati-hati di jalan ya. Oke Tante, selamat malam. Dah. Mama, ayo cepetan masuk. Oh, aku ngerasa kamu malam ini agak aneh ya. Nggak kok. Aku, mungkin. Capek aja kali. Tetap aja aku ngerasa ada yang gak beres. Mama, nggak usah bahas ini. Gimana persiapan pernikahan Mama sama Om Ji? Sudah siap belum? Besok mau pilih gaun pengantin. Sayang, mau ikut mama nggak? Besok aku kerja. Fotoin aja terus kirim ke aku. Aku bantu pilih online. Oke, sip. Ayo. Aduh. Mama mau nikah sama Om Ji. Kalau gitu hubunganku sama Ji Chuan masih perlu dilanjutin nggak ya? Jia, aku kasih tahu kabar baik. Desain kita udah diterima. Ya? Sebentar lagi, agen utama labirin dalam negeri. Akan datang untuk repat. Katanya cowok ganteng banget. Sayangnya aku sama kamu bukan satu departemen. Nggak bisa lihat langsung. Jia, kamu harus lihat lebih banyak untukku. Agen labor in China. San Hao. Ji Chuan, salam kenal. Bukan San Hao kakak itu ya? Dia kenapa pulang ke Indonesia? Lama tidak bertemu, Cia. Lama tidak bertemu San Hao kakak. Tambahin WhatsApp dong. Sejak pindah rumah waktu SMA. Kita juga lama nggak kontak. San Hao kakak, kamu kenapa tiba-tiba pulang ke Indonesia? Ada rencana tinggal lama di sini? Nggak juga. Utamanya lihat kerjaan ini. Nanti gimana rencananya. Tapi aku juga pengen berkembang di dalam negeri. Soalnya ada kamu di sini. Sekretaris Yu. Aku masih ada kerjaan. Chat di WhatsApp ya. Kenapa? Kamu kenal dia. Kakak tetangga dulu. Aku kok nggak tahu. Kamu bisa menarik perhatian cowok-cowok gitu. Ngomong apa sih? Malam ini ada waktu nggak? Malam ini aku sama Zi janji makan bareng. Kenapa? Nggak apa-apa, cepat kerja aja. Bicara setengah-setengah, nanti nggak ada pasangan. Jadi kamu juga mengutuk dirimu sendiri. Wah, San Hao Ge. Kamu juga datang nonton konser sendirian aja. Jia. Nggak nyangka ketemu kamu di sini. Hari ini aku keluar rumah. Harusnya beli lotre deh. Kalian kenal. Dia tuh yang dulu pengen lihat-lihat cowok ganteng. San Hao. Dia tuh agen labirin ternama di dalam negeri. Memang nggak salah reputasinya. Beneran ganteng sih? Ah, biasa aja kok. Jia, maaf ya. Aku harus pergi dulu. Kenapa? Ada apa? Ya cuma urusan keluarga aja. Nanti kalau ada waktu cerita deh. Wah, aku ikut aja deh. Nggak usah. Kan susah-susah dapet tiket. Nggak nonton sayang banget. Untung ada teman yang bisa nemenin. Aku duluan ya. Oke deh. Jangan khawatir Jia. Temenmu pasti bisa ngatasin kok. Semoga aja ya. Sudah bertahun-tahun berlalu, kamu masih suka sama dia. Iya dong. Musiknya, buat aku, kayak oksigen aja. Apalagi, pas ayah aku meninggal dulu. Musiknya dia, yang nemenin aku lewatin masa itu. Selama di luar negeri ini, aku juga terus dengerin lagu-lagunya. Ya, berarti, minat kita. Sepertinya selalu sama. Itu benar-benar. Kehormatan besar. Nah, ini untukmu.
Sekretaris Yu tidak ada untukku. Ji Chuan, kenapa kamu datang? Kenapa? Kamu bisa datang, aku tidak bisa. Bukan begitu. Aku diundang oleh panitia. Awalnya ingin mengajakmu, tapi kamu bilang mau kencan dengan sahabat. Hanya saja tidak jenis kelamin sahabatmu. Benar-benar di luar dugaan. Aduh, tidak. Kamu salah paham. Si tadi ada urusan pergi. Aku dengan kakak Sanhao kebetulan bertemu. Ji Zong sangat perhatian terhadap kehidupan pribadi bawahan. Urusan perusahaan kami, tidak perlu kamu khawatirkan. Jia adalah teman masa kecilku. Itu seharusnya. HMPH, teman masa kecil. Bukan hanya tetangga. Tetangga yang dekat sejak kecil. Bisakah kita menonton konser dengan tenang dulu? Ini belum mulai. Dengan Ji Zong, benar-benar merasa seperti sudah kenal lama. Kamu sepertinya bisa minum banyak. Nanti kita minum bareng. Mengapa tidak? Kalian jangan minum. Bukannya besok masih ada kerja. Tubuh juga tidak akan kuat. Jia, kamu tenang saja. Aku pasti akan mengantarmu pulang dengan aman. Urusan mengantarnya pulang, jangan repot-repot. Dulu selalu, aku dan Jia pulang bersama. Apa susahnya sih? Sanhao kakak, Jangan macam-macam. apa sih? Kamu tidak tahu alamatnya. Bagaimana bisa mengantarnya pulang? Nanti aku suruh sekretaris mengantarnya ke hotel untuk menginap semalam. Sedangkan kamu, ikut aku pulang. Mengapa harus ikut kamu pulang? Hah, kamu dan dia hubungan apa? Yu Jia, kamu khawatir apa? Tidak ada. Jangan bilang tidak ada. Aku bisa merasakannya. Kamu sepertinya sudah siap untuk meninggalkanku kapan saja. Aku bahkan tidak berani memperlihatkan hubungan kita kepada teman masa kecilmu. Aku takut kamu akan meninggalkanku karena itu. Yu Jia. Apa aku sebegitu buruknya? Ji Chuan, kamu seharusnya tahu. Ibuku akan menikah dengan ayahmu. Mereka benar. Kita bersama. Tidak akan ada hasilnya. Yu Jia, kamu dengarkan baik-baik. Aku tidak akan pernah, karena pendapat orang lain atau cinta mengalah. Kamu siapkan dirimu untuk tidak bisa melepaskanku seumur hidup. Kakek Ji. Yu Jia ya. Jangan tegang. Duduklah. Ya, kakek Ji. Hari ini kamu mencariku. Ada apa ya? Hari ini, aku memanggilmu kemari. Karena ingin membicarakan sesuatu. Tentang Ji Chuan. Maafkan aku. Jangan-jangan kakek Ji sudah mengetahui hubunganku dengan Ji Chuan. Maafkan aku. Maafkan aku. Ada beberapa hal yang tidak cocok untuk kita. Melepaskannya lebih well. Itu lebih baik. Kalau tidak, selain melukai diri sendiri, tidak bisa melepas dahaga. Cangkir teh juga akan pecah. Duduklah. Hari ini aku memanggilmu kemari karena ingin berbicara tentang pernikahan Ji Chuan. Pernikahan. Keluarga Lin adalah keluarga sahabat lama dari keluarga Ji kami. Mengizinkan Ji Chuan menikahi putri keluarga Lin. Aku juga merasa tenang. Tapi kamu juga tahu, orangnya Ji Chuan sangat keras kepala. Kamu anak muda. Lebih baik bicarakan dengan baik-baik. Bencuaku. Nasihati dia. Tapi Ji Chuan belum tentu mendengarkan ucapanku. Kamu kan sekretaris Ji Chuan. Ya, Nanti aku akan mengatur agar Nona Lin masuk ke perusahaan Ji. Menjadi sekretaris Ji Chuan. Kamu tak perlu melakukan apa. Hanya cukup membantu dari tengah. Untuk mencegah orang lain yang berniat buruk. Yu Jia. Kamu bisa melakukannya kan? Kamu adalah orang yang dimaksud kakek Ji. Kak Yu ya? Salam kenal. salam kenal juga. Katanya Mama Kak Yu akan menikah dengan Om Ji. Kalau gitu, kita bisa jadi keluarga dong? Aduh. Aku ngomong gini, agak gak malu-maluin ya. Ngomong-ngomong, tempat dudukku di mana ya? Kamu duduk sini aja. Pagi tadi udah aku suruh cleaning service bersihin. Kalau Kak Yu, tempat duduk Kak Yu di mana? Aku. Di kantor direktur. Kalau gitu, tiap hari bisa ketemu Ji Chuan dong? Dekat-dekat gampang dapet. Kak Yu, bisakah kamu atur aku juga ke sana? Aku harus minta izin dulu sama Pak Ji. Oke, kalau gitu Kak Yu jadi pendukung aku dan Ji Chuan dong? Kalau aku dan Ji Chuan nikah, pasti aku ajak Kak Yu jadi bridesmaid. Oh, mulutku ini. Kak Yu, jangan terlalu dipikirin ya. Aku lama di luar negeri. Jadi lupa di sini. Gak bisa langsung begitu. Gak apa-apa. Di meja ada coklat kesukaanmu. Ji Chuan. Ada apa?
Kantormu besar ya? Kamu mau bilang apa? Langsung aja bilang. Itu, sekretaris baru itu kamu tahu kan? Yang diatur masuk sama kakek. Ada apa? Dia ganggu kamu? Enggak. Aku cuma mau nanya, dia bisa nggak juga kerja di kantor ini? HMPH. Yuyu Jia. Kamu pikir ini apa? Pasar ya? Siapa aja boleh masuk. Bukan, Terus maksudmu apa? Gak mau berduaan sama aku? aku nggak. Atau, kamu buru-buru mau putus hubungan sama aku? Biar bisa sama teman kecilmu. HMPH. Maaf. Aku yang salah. Aku akan perhatikan cara bicaraku. Nggak. Bukan masalahmu, aku yang salah. Kamu kenapa? Hari ini kok aneh ya? Kamu nggak merasa kita berdua bersama itu salah? Siapa yang ngomong apa ke kamu? Nggak, Apa Lin Wanshuang? Dia ganggu kamu. nggak. Kamu gak ngomong apa-apa. Aku harus gimana? Kamu gak peduli sama sekali perasaanku. Kamu selalu ngomong kayak gitu. Meskipun aku keras kepala, aku juga akan sedih. Maaf. Semua ini sepertinya adalah kesalahanku sendiri. Tidak apa-apa. Gak apa-apa. Tunggu sampai kamu siap bicara. Baru bilang aku. Aku tunggu. Kak Yu, kenapa kamu nangis? Apa Ji tidak setuju? Marah sama kamu? Aduh. Kita cari kesempatan lain. Ya udah, aduh, Kak Yu. Kamu lagi print apa? Sebuah dokumen. Untuk Ji. Iya, Aku yang antar. Aku yang antar. Aku yang antar. Ji Chuan serem banget. Dia bilang orang luar dilarang masuk. masih mau nikah sama dia. Kenapa tidak? Mama bilang, semakin dingin pria ke orang lain, semakin lembut ke keluarga. Aku harus dapatkan Ji Chuan. Apa aku terlalu sibuk kerja? Terlalu lama gak ajak dia kencan? Halo. Halo. Iya, Besok aja kamu kencan ya? boleh. Sepertinya bukan. Apalagi datang bulan. Kemari, aku bantu hangatkan perutmu. Ah. Apa kamu lagi datang bulan? Nggak kok. Ini juga bukan. Jadi apa jawaban yang benar? Yuyu Jia, tidak perlu bekerja lagi. Segera ikut aku kencan. Ah. Ayo. Makan lebih banyak. Nanti mau nonton film. Atau jalan-jalan di mall. Apapun yang kamu mau, aku temani. Ternyata senang. Sayang. Xiao Chuan. Kenapa kebetulan sekali? Lihat aku jalan-jalan hari ini. Ketemu siapa? Mama. Kak San Hao. Tante, ayo duduk makan bersama. Ayo, ayo. Tante, beberapa hari yang lalu, aku baru ketemu Jia dengan Pak Ji. Sekarang juga kerja sama. Kebetulan sekali. Itu benar-benar takdir. Kalian kerja. Lumayan capek ya. Hari ini pesan apa saja? Tante yang bayar. Kenapa kalian diam semua? Sayang, dulu kan kamu paling suka ngobrol sama Hao Hao. Aduh. Xiao Chuan, kamu tidak tahu. Anak kita, dulu, sering bilang mau nikah sama Hao Hao. Kenapa sekarang dewasa, malah malu-malu? Diam saja. Mama, jangan bicara lagi. Aduh, ini semua orang yang dikenal. Jia waktu kecil. Beneran lucu banget ya. Benar kata Ji, Jia waktu kecil itu. Dia suka manja-manja. Kalau udah manja, beneran gak ada cara lain. Beneran. Udah deh, jadi cemburu lagi. Hao Hao ini, sudah lama gak pulang ke Indonesia. Sayang kalau kamu ada waktu. Ajak Hao Hao jalan-jalan aja. Oak, Hao Hao, kamu sekarang punya pacar belum? Lagi sibuk kerja. Jadi belum ada waktu luang. Anak kita juga gitu. Wah itu beneran jodoh banget. Haha, Mama. Kalau mama masih ngomong gitu, aku pergi loh. baik-baik. Mama gak ngomong lagi. Mama gak ngomong lagi. Makan-makan. Sayang lihat nih, baru ada film bagus. Kalian sore ini juga gak ada acara. Abis makan nonton film yuk. Mama udah pesen tiket buat kamu dan Hao Hao. Mama kenapa hari ini? Aduh, ini kan mama cuma mau mendorong. Kalian anak muda berani cari cinta. Dulu kan kamu suka sama Hao Hao. Lihat nih, mama udah tanya-tanya. Hao Hao kita ini, muda sukses. Gajinya juga bagus. Kalau kamu gak buru-buru, nanti diambil orang lain. Tapi, Wah, jangan tapi-tapi lagi. Mama tahu kamu malu. Enggak enak ngomong.
Jangan ragu-ragu lagi. Ini cuma nonton film. Kalian anak muda. Kok lebih kolot dari mama? Sudah janji ya, nanti habis makan. Kalian langsung nonton film. Kak Yu. Wah, kebetulan banget. Bisa ketemu kamu di sini. Ji Chuan, kamu juga di sini ya? Itu Wan Shuang, teman sekantorku. Juga keluarga dekat keluarga Ji. Hello Chen, nama saya Lin Wan Shuang. Oh halo. Gadisnya cantik banget ya, benarkah? Tapi ada orang yang belum sadar nih. Ngomong-ngomong Kak Yu, kalian nanti mau kemana? Oh, mereka habis makan. Mau nonton film. Gimana kalau kamu dan Xiao Chuan nanti ikut juga? Oke deh, saya juga udah lama enggak nonton film. Ji Chuan, kamu nanti ikut kan? Boleh, kalau gitu kita pergi bersama. Kayaknya hari ini jadi mak comblang 2 kali. Ji Chuan, boleh saya panggil Kak Ji? Enggak boleh. Kenapa sih? Jangan dingin-dingin gitu dong. Saya lebih muda dari kamu. Kita juga keluarga dekat. Saya panggil kamu, enggak bakal berkurang daging kan? Gimana dong Kak Ji? Wah, kamu cerewet banget sih. Cia, kamu masih ingat dulu, setiap kali kamu ulang tahun, selalu ada yang iseng, suka meniup lilinmu. Aku ingat, sejak pertama kali aku ulang tahun, lilinnya ditiup. Setiap kali aku mau meniup lilin, kamu selalu ambil sapu tangan, menutup mulutnya rapat-rapat. Untuk hal ini, aku bahkan pernah berkelahi dengannya beberapa San kali. Hao Ge waktu itu benar-benar pelindungku. Sekarang juga bisa. Filmnya mau mulai. Masih santai-santai aja. Gak ada sense of time-nya. Sampai segitunya pengen ngobrol. Kamu, Ji Zong memang cerewet. Pasti capek ya. nggak capek. Cia, kalau kamu mau, bisa datang kapan saja ke grup kami. Meski di dalam negeri nggak bisa menyaingi Ji Group, tapi grup kami juga punya banyak keunggulan di luar negeri. San Hao Ge, terima kasih. Hubangin kira. Nggak perlu terlalu formal. Ayo cepat pergi, waktunya nggak cukup. Ayo. Ji Gege makan satu dong. Ji Gege. Mulutmu kena tanganku. Ya, gak sadar. Ngelihat kamu begitu menghargai. Aku maafin deh. San Hao Ge ini. Bioskopnya agak dingin. Aku ingat kamu nggak kuat dingin. Wah, Yuja pacarnya perhatian banget ya. Detail kecil seperti itu juga diperhatikan. Aku iri. Dia bukan pacarnya Yu Jia. Ah, dia bukan. Aku kira iya. Bisakah kamu diam? Sangat berisik. Kak Ji. Kak Ji, Kak Ji, kenapa kamu ngerem mendadak? Sakit banget. Yu Jia, aku mau balik ke kantor. Sudahlah. Jia. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Sepertinya kakiku terkilir. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Aku akan mengantarnya ke rumah sakit. Rasanya Yuja dan Kak Ji suasananya aneh. San Hao, kamu tidak akan mengejarnya. Tidak perlu buru-buru. Kamu tidak akan mengantarnya pulang. Mengantar siapa? Lin Wan Shuang. Mau kemana dia bukan urusanku. Jangan-jangan kamu cemburu. Aku tidak. Benarkah? Ini, Nona Yu sepertinya memiliki tubuh yang sensitif terhadap rasa sakitnya rendah. Tidak bisa disuntik bius. Pak, suntikan ini tidak bisa jika Anda benar-benar peduli pada Nona Yu. Alihkan perhatiannya. Nona Yu, sendi Anda. Sedap pula. Sekarang tinggal istirahat saja. Selain itu, pacarmu benar-benar baik padamu. Memang baik. Kakak Yu, bunga yang San Hao kirim setiap hari sudah memenuhi meja depan. Kenapa kamu tidak mengambilnya? Apa kamu tidak menyukainya? Aku tidak punya perasaan seperti itu pada San Hao. Tapi dia jelas tertarik padamu. Aku akan cari waktu untuk menjelaskan padanya. Kak Ji, kamu datang. Kamu juga merasa San Hao sangat baik pada Kak Yu. Benar kan? Bunga yang dikirim setiap hari selalu berbeda. Kapan kamu bisa mengerti dan melakukan hal yang sama padaku? Jam kerja. Di otakmu cuma ada ini. Kalau bukan karena kakek, kamu sudah dipecat berapa kali? Kak Ji, kenapa kamu seperti ini? Aduh, Kakak Yu. Kenapa Kak Ji? Sangat sulit didekati. Aku juga tidak tahu. Apa Kak Ji sudah punya orang lain di hatinya? Kakak Yu, apa kamu tahu sesuatu? Aku. Jangan menangis. Halo, Kak San Hao.
Kamu meneleponku. Ada apa? Cia, besok ulang tahunmu. Aku ingin. Kak Sanhao. Sebelumnya ibuku terlalu khawatir padaku. Mungkin membuatmu terganggu. Sebenarnya, aku sudah punya orang yang kusukai. Cia, kau menolak orang. Aku merasa sedikit sedih. Maaf, saudara Sanhao, hidup dengan hatimu. Aku mengerti. Hanya biarkan aku. Lepaskan kesukaan Anda. Ini tidak terlalu realistis. Aku akan melanjutkan. Dalam keadaan di mana kita semua nyaman. Tapi, Baiklah, aku meneleponmu kali ini. Karena aku menemukannya di rumah. Paman Yu ada di rumahku. Sebuah buku yang disimpan. ayahku, Apa kau bebas sekarang? Aku akan mengantarmu sekarang. aku punya waktu sekarang. Baik. Aku akan pergi sekarang. Anda menunggu di bawah perusahaan Anda. Saudara Sanhao, di mana barang ayahku? Oh, hadiah ulang tahun untuk Anda. Dia pergi ke sesi penandatanganan offline dalam perjalanan bisnis. Aku menemukannya untukmu. Tanda tangan penulis favorit Anda. Takut ditemukan sebelumnya. Jadi bersembunyi di rumahku. Akibatnya keponakan saya tidak tahu harus kemana. Saat itu aku tahu. Aman telah meninggal. Aku takut membuatmu tidak bahagia. Jadi aku akan. Aku tidak pernah memberitahumu. Maaf Jia. Untungnya saya menemukannya. Saudara Sanhao, terima kasih. Jia. Paman juga. Saya harap Anda selalu bahagia. Berhenti. Kamu tahu dia milikku. Apa maksudnya dia milikmu? Jia adalah individu yang mandiri. Dia adalah miliknya sendiri. Jangan sok suci. Yu Jia, kamu bilang padanya. Kita ini apa hubungannya? Yu Jia. Kamu hebat ya, di depan umum berpelukan dengan pria lain. Kamu masih menganggapku. Ji Chuan, aku bisa jelaskan padamu. Kalau begitu bilang pada Sanhao, antara kita berdua, sebenarnya apa hubungannya? Kak Sanhao, orang yang kusuka, adalah Ji Chuan. Jia. Aku ingat tante. Mau menikah dengan ayah Ji. Kalian ini. Ya. Aku dan Ji Chuan sudah bersama. Cia. Kamu gila. Kamu mau tante bagaimana? Kamu mau orang lain lihat bagaimana? Aku. Itu urusan mereka. Aku tidak peduli orang lain pikir apa. Ji Chuan. Kamu demi cinta katamu ini. Tidak peduli segalanya. Kamu terlalu egois. Meski pernikahan mereka gagal, lalu bagaimana? Aku sama sekali tidak peduli. Orang yang kuinginkan, tidak ada yang bisa menghalangi. Ji Chuan, jangan bicara lagi. Aku salah apa? Mengapa harus mengorbankan cinta kita untuk membahagiakan orang lain? Orang lain. Itu orang tua kita. Apakah kita harus menyakiti mereka untuk bisa bersama? Yu Jia, berhenti. Apakah kamu tidak percaya pada cinta kita? Ji Chuan, apakah kamu benar-benar bisa egois mengira kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang kita inginkan? Ya. Apakah kebahagiaan orang lain adalah kebahagiaan? Bagaimana dengan kita? Tapi aku tidak bisa. Yu Jia. Aku hanya membutuhkan yang lain tidak penting. Apakah itu tidak cukup? Apa maksudmu? Aku rela melepaskan segalanya. Aku bukan lagi pewaris keluarga Ji. Ji Chuan, kamu harus bisa memikul tanggung jawabmu. Bukan aku tidak mau bertanggung jawab. Hanya saja, bagaimana aku bisa melepaskanmu? Ini yang aku siapkan untukmu, hadiah ulang tahun. Sebenarnya ingin kuberikan besok, tapi sepertinya kalau tidak kuberikan hari ini, besok tidak akan ada kesempatan lagi. Yu Jia, kamu harus tahu, aku orang yang sombong, tapi dalam mencintaimu. Kenapa aku jadi begitu rendah diri? Kenapa dalam hubungan kita, hanya aku yang bertahan? Maaf, semua ini salahku. Selalu membuatmu sedih. Tidak apa-apa. Asal kamu mau melangkah ke arahku, sisanya, aku yang akan melangkah. Ada apa kakek? Kamu masih berani duduk. Kamu berdiri sekarang. Apalagi yang aku lakukan? Aku belum pulang belakangan ini. Kenapa kamu bikin cewek keluarga Lin? Siti, kamu tahu nggak? Dia sengaja aku kenalin duet kamu. Calon jodoh. Siapa? Lin siapa itu? Lin Wan Shuang. Kamu sampai nggak inget? Nama dia. Aku sibuk banget belakangan ini. Gak ada waktu buat urusin dia. Dasar anak durhaka. Aku sengaja kasih dia ke kamu. Jadi sekretaris. Biarkan kalian. Jalan hubungkan. Nggak nyangka. Kamu malah bikin dia nangis. Kakek, aku saranin buruan batalin niat itu. Aku nggak bakal sama dia. Seberapa banyak kamu atur, juga percuma. Kamu maksudnya APA. Besok aku pecat dia. Berani kamu. Kakek, Kalau kamu berani pecat cewek keluarga Lin. Pakat. Aku bakal bikin kamu kepak. aku bisa nggak pecat dia. Tapi aku juga nggak terima. Apa calon jodoh? Aku nggak peduli. Hari ini kamu harus makan malam sama dia. Bayar masalah ini. Kamu jelasin ke aku. Kakek, Kamu pergi nggak?
Baik, aku pergi deh. Dasar anak bandel ha. Non Lin, aku baru tahu. Kamu adalah calon jodohku. Maaf sebelumnya. Mohon dimaafkan. Tidak apa-apa Kak Ji. Sebelumnya aku tidak memberitahumu. Mari kita langsung ke intinya. Efisiensi Kak Ji dalam menangani urusan. Benar-benar cepat ya. Mungkinkah sekarang kamu akan mengaku padaku? Perjodohan kita diatur oleh orang tua. Di antara kita tidak ada dasar perasaan. Aku juga tidak mungkin jatuh cinta padamu. Aku harap kamu tidak berharap apa-apa dariku. Tapi perasaan bisa dibangun. Aku tidak punya waktu dan minat untuk membangun perasaan denganmu. Aku sudah punya orang yang kusukai. Jichuan, kamu bohong padaku. Setidaknya cari alasan yang lebih baik. Kamu bekerja di kantor setiap hari. Sangat sibuk. Mana ada waktu untuk bertemu perempuan? Ini bukan urusanmu. Jichuan, aku tidak akan menyerah padamu. Aku pasti akan membuatmu jatuh cinta padaku. Nona Lin, aku sangat mengagumi keberanianmu. Tapi, aku menyarankanmu untuk melupakan niat ini. Aku ini orang yang buruk. Aku tidak takut. Aku sudah menjelaskan dengan jelas. Kalau kamu sampai terluka, aku juga tidak peduli. Hanya satu hal, kalau kamu menginjak batasanku, aku tidak akan memaafkanmu. Jichuan, kamu tunggu saja. Belum ada pria yang tidak bisa kudapatkan. Kalian membuat masalah. Aku yang harus menyelesaikannya. Ji Group membayar kalian dengan gaji tinggi, bukan untuk kalian bermalas-malasan. Maaf Pak Ji. Sudahlah, aku kasih kalian waktu 1 hari untuk mempersiapkan. Besok pergi dinas ke Kota Utara. Sekretaris Yu juga ikut. Manajer saya juga ikut. Saya mau belajar. Lagi pula banyak orang lebih kuat. Ada yang perlu, silakan perintah saya kapan saja. Agar sekretaris Yu tidak terlalu lelah. Oke, rapat selesai. Jadi kamu tidak bilang apa-apa ya? Saya mau bilang apa? Waktu itu kan banyak orang. Saya tidak bisa langsung bilang. Suruh dia jangan ikut. Wah Jia. Sebenarnya kamu punya kekurangan yang fatal. Apa? Kamu tidak bisa mempertahankan dan membela perasaanmu sendiri. Saya dan tentang hubunganmu dengan Jichuan. Memang semuanya Jichuan yang selalu berusaha. Sedangkan kamu, meskipun kamu suka dia, tapi kamu selalu ragu-ragu. Tapi kamu juga tahu kan, hubungan saya dengan Jichuan tidak boleh diketahui orang lain. Jadi saya juga bingung harus bagaimana. Kamu tidak boleh terus ragu-ragu seperti ini. Kamu biarkan Lin Chuang terus mendekati Jichuan. Hubungan kalian berdua pasti akan terganggu. Hubungan kalian berdua pasti akan terganggu. Ternyata kamu, Yuyuja, saya anggap kamu teman. Ternyata hubungan saya dengan Jichuan sulit berkembang. Karena kamu yang menghalangi. Yuyuja, kamu tunggu saja. Terbang seharian, istirahat yang cukup. Aku duluan mau rapat kerja sama. Oh iya, malam ini ada acara makan malam. Sebagai pendampingku, jangan sampai telat ya. Oke. Kak Yu, Kak Ji kok baik banget sama kamu. Sampai bantu bawa koper. Memang Pak Ji selalu perhatian ke bawahan. Kayaknya ke orang lain. Gak kayak gitu deh. Jangan-jangan karena Kak Yu sebentar lagi jadi adiknya Kak Ji ya? Mungkin sih. Yuyu Jia, cuma nakutin kamu aja kok. Nanti kamu yang susah. Tolong hubungi makeup artis Yuyu Jia hari ini. Yuyu Jia, malam ini kamu bakal dipermalukan. Astaga Kak Yu, selera kamu gimana sih? Aku. Acara kita, ada makhluk karbon yang gak dikenal ya? Kuno banget sih. Kamu kan pendampingnya Kak Ji. Jangan-jangan sengaja bikin dia malu ya? Dia kan CEO Grup Ji. Kamu gini kurang baik deh. Bukan, ini makeup artisnya. Jangan cari alasan. Aku gak aku. Apa? Ternyata pendampingnya Pak Ji. Katanya Pak Ji gak dekat-dekat wanita. Orang kasih dia, cantik kayak bidadari. Aja gak mau. Ternyata seleranya unik ya. Hei, jangan kira Jizong tidak ada di sini, lalu ngomong sembarangan. Hei tai denger Jizong, kamu bakal mati. Masih ngenalin dan Jizong, lebih cocok. Gak tahu si cewek liar ini, dari mana munculnya. Kakak Yu, Kakak Ji butuh seseorang yang bisa bantu dia ambil proyek. Istri yang baik, bukan cuma bikin ribut. Dan pacar gelap yang gak bisa dilihat. Kamu sudah tahu. Kakak Yu, kamu tenang aja. Buat sementara aku gak bakal buka hubungan kalian berdua. Cuma, aku sarankan kamu sadar diri aja. Cepat-cepat pergi dari sisi Kakak Ji. Kamu. Kamu apa kamu? Kamu lihat baik-baik. Kami berdua beda jauh, oke? Lihat deh. Kamu nggak tahu dari mana asalnya. Orang kampungan. Kamu pantas sama Kakak Ji. Barengan nggak? Aku. Ah. Nggak lihat ya anjing jelek. Iya, maaf. Maaf Pak. Maaf buat apa? Tahu nggak baju ini? Harganya berapa? Kamu bisa ganti nggak? Maaf Pak.
Aku pasti cari cara gantiin. Gimana gantinya? Sebentar lagi aku mau meeting kerjasama. Semuanya jadi berantakan gara-gara kamu si buta ini. Kamunya bisa ganti rugi gak? Mas, kasih aku solusi lain. Aku pasti bakal kooperatif sama kamu. Hari ini kamu harus sujud sama aku. Aku bekel enggak. Gak pernah terjadi apa-apa. Mas, tolong kasih aku solusi yang masuk akal. Gimana? Kamu masih nawar-nawar. Kalau hari ini kamu gak sujud, jangan harap bisa keluar dari sini. Kakak, udah lepasin deh. Harga diri yang gak berharga itu. Cepetan sujud deh. Kalian keterlaluan banget. Ayo ada yang bisa bantu tekan dia. Suruh dia sujud. Siapa yang berani sentuh dia? Byuken, Direktur San dari Maze Group ini. Kamu sama cewek jelek ini. Kalian kenal. Abang Sanhao. Baju ini aku pakai untuk ganti 2 kali lipat. Orangnya aku bawa. Jia, kamu gak apa-apa kan? Aku baik-baik aja. Terima kasih ya, Abang Sanhao. Kalau bukan karena kamu, aku gak tahu harus gimana hari ini. Terima kasih banyak ya. Jia, sudah berapa kali aku bilang? Antara kita berdua. Gak perlu terlalu formal. Abang Sanhao, kamu bilang antara kelas sosial. Benarkah ada jurang yang sangat besar? Bisa dibilang begitu. Selalu ada orang yang berusaha sekuat tenaga untuk melangkah maju. Tapi juga ada beberapa yang memiliki kemampuan dan keberuntungan. Selalu bisa sukses dengan cepat. Tapi ini terlalu sedikit. Sekarang aku sedikit mengerti apa yang mereka maksud dengan orang yang sepadan. Semuanya sudah pernah mengalami kerugian. Sudah berpengalaman. Ayo pergi. Jizong, Anda akhirnya datang. Saya sudah menunggu lama. Jizong, Anda masih ingat saya? Saya Xiao Yan. Kita terakhir kali. Bisakah kontrak itu? Minggir. Kakak Ji, benar-benar orang yang dicari. Semua orang ingin berteman dengan jenius bisnis seperti Anda. Yu Jia mana? Oh Kakak Yu. Dia pergi bersama Sanhao. Apa maksudnya? Jelaskan, apa yang dimaksud dengan pergi bersama Sanhao? Baru saja di pesta. Sanhao juga datang. Kakak Yu mungkin ingin berbincang dengannya. Jadi dia pergi dulu. Anda yakin? Baru saja semua orang ada di sini. Kalau Kakak Ji tidak percaya pada saya, Anda bisa tanya mereka. Kapan mereka pergi? Kakak Ji, saya juga bisa menjadi pendamping Anda. Mulut anjing tidak bisa mengeluarkan gading. Aduh Kakak Ji, Kakak Yu mungkin sedang sibuk dengan Sanhao. Jangan ikut campur. Kak Sanhao, terima kasih. Antar aku sampai sini saja. Oke, kalau tidak senang hubungi aku kapan saja. Kalian berdua terlihat asyik ngobrol ya. Apakah San tidak tahu? Mengincar wanita orang lain, itu tidak sopan. Ji, ini hanya dalam hukum manusia. Perilaku mencari pasangan yang normal. Jia belum menikah. Aku mengejar Jia. Tidak melanggar hukum. Tidak bertentangan dengan perilaku manusia. Apa yang salah? Kak Sanhao, jangan bilang lagi. Sanhao, aku peringatkan kamu, jangan terus menari di area bahayaku. Kalau begitu aku ingin lihat kemampuan Ji. Ji Chuan, kita bicara lagi di rumah. Pulang. Bukankah kamu seharusnya di pesta? Kenapa kamu pulang? Sebagai teman wanitaku, saat ini kamu seharusnya juga di pesta. Atau kamu digoda Sanhao sampai lupa apa yang harus dilakukan hari ini. Aku tidak. Aku hanya merasa tidak enak badan. Kamu sakit apa? Aku antar kamu ke rumah sakit. Tidak ke rumah sakit. Kamu kenapa sebenarnya? Ada masalah tidak bisa bilang sama aku. Atau aku ini tidak layak dipercaya olehmu. Yu Jia, kamu jujur saja. Kamu suka sama aku nggak sih? Aku nggak suka sama kamu. Cuma apa? Cuma aku sama kamu kurang merasa aman. Aku susah buat meyakinkan diri sendiri buat terus jalan bareng kamu. Sejak pacaran sama kamu, aku tiap hari dibikin ribet sama orang dan hal-hal lain. Aku juga kesel. Aku nggak tahu harus gimana. Apa aku kurang baik? Nggak bisa jaga kamu. Pikir cuma sayang aja cukup.
Ji Chuan, kamu nggak merasa aku jelek ya? Nggak jelek. Cewekku, masa iya jelek? Jia, boleh nggak? Mau kemana? Aku mau mandi dulu. Temani aku bentar lagi dong. Ji Zong, kita kan lagi dinas. Bukan bulan madu. Nanti sore aku masih harus siapin bahan buat meeting kerjasama. Cewek, kamu kejam banget sih. Kemarin malam masih mesra banget, sekarang dingin kayak es. Nggak nyangka kamu bisa kayak gini. Ini aku Yuyu Jia. Private Custom Edition. Udah deh, kamu ngapain sih? Nggak mau lepas. Ternyata kamu nemuin kuncinya. Cowok yang lagi jatuh cinta. Semuanya kekanak-kanakan ya. Ji Chuan, kamu kei Beishia. Iya. Saya datang untuk urusan bisnis. Ada apa kakek? Malam ini, ada acara keluarga Lin. Kunjungi Paman Lin. Saya tidak mau pergi. Saya datang untuk urusan bisnis. Saya bukan datang untuk silaturahmi. Apalagi, keluarga Lin itu bukan saudara dekat. Kamu pergi atau tidak? Kalau tidak malam ini, saya naik pesawat dan menghajar kamu. Kakek. Kondisi tubuhmu seperti ini. Jangan terlalu memaksakan diri. Manajer Wang, pesan tiket pesawat ke kota utara untuk malam ini. Baiklah. Saya pergi oke. Kamu sebaiknya tahu sopan santun. Jangan membuat masalah. Ini juga yang terakhir kalinya. Kesabaran saya juga ada batasnya. Anak durhaka, bagaimana kamu bicara seperti itu? Sudahlah, saya masih ada pekerjaan. Saya tutup telepon dulu. Yuyu Jia. Kakek ingin saya malam ini. Dan Lin Wanshuang ke keluarga Lin. Mengunjungi paman dan bibi. Oh. Tenang saja. Saya pergi sebentar dan kembali. Tidak apa-apa, kamu pergi saja. Kamu juga ikut. Saya sebaiknya tidak pergi. Dengan status apa saya pergi? Sudahlah, tidak usah pergi. Sudahlah, kamu pergi saja. Hanya mengunjungi keluarga besar, bukan untuk melamar. Tapi saya tidak ingin pergi. Demi kesehatan kakek Ji, pergi sekali juga tidak apa-apa. Yuyu Jia, kamu tidak punya rasa posesif sama sekali padaku. Masa sih nggak ada? Udah kamu pergi dulu aja. Aku tunggu kamu balik di hotel. Udah jam 10 malam lebih. Udahlah turun makan sesuatu aja. Ji kakak, terima kasih hari ini mau nemenin aku pulang. Orang tuaku suka banget sama kamu. Jelasin dulu, aku hari ini bukan nemenin kamu jenguk orang tua. Cuma sekadar kunjungan ke keluarga. Bisa nggak kita mulai dari teman dulu? Nggak tertarik. Ji kakak, aku suka sama kamu. Aku nggak suka sama kamu. Aku tahu sekarang, kamu nggak ada perasaan sama aku. Tapi bukan berarti nanti nggak bakal ada. Meskipun kita kenalan lewat orang tua. Tapi bukan berarti aku nggak pernah ngerti kamu. Mau nggak kamu kasih aku kesempatan buat ngerti dan kenal kamu lebih jauh? Lin Wanshuang. Aku ulang sekali lagi. Aku nggak bakal pernah suka sama kamu. Lin Wanshuang. Kamu bener-bener bikin aku jijik. Besok nggak usah ke kantor lagi. Sekretaris Yo, kasih tahu HR. Pecat Lin Wanshuang. Gila. Nggak tahu Yuyu Jia, sekarang lagi apa perasaannya? Pengen banget lihat langsung ekspresi sedihnya. Kamu mau kemana? Pulang. Kamu kenapa? Kenapa tiba-tiba pulang? Nggak ada apa-apa, lepasin. Aku nggak mau lepasin. Kamu kasih tahu aku kenapa. Aku nggak mau lanjutin lagi sama kamu. Kita putus aja. Apa? Kamu ulangi lagi. Aku bilang, kita putus saja. Kenapa? Kasih aku alasan. Kita tidak cocok. Tidak cocok pasti ada alasannya. Apakah karena aku pergi ke rumah Lin Wanshuang? Atau dia menciumku paksa? Kamu lihat. Aku bisa jelaskan. Ji Chuan, bukan cuma itu alasannya. Kamu bilang saja, kita selesaikan bersama. Tidak bisa diselesaikan. Aku yang bersamamu selalu merasa was-was. Aku tidak mau hidup seperti ini lagi. Hidup yang tidak tenang. Kita cukup sampai di sini. Tapi aku sangat menyukaimu. Ji Chuan, kita sudah dewasa. Baik-baik saja, ya. Kamu benar-benar mau resign. Sekarang kerjaan susah dicari. Kamu resign sekarang. Susah ketemu perusahaan sebaik ini. Tidak resign gimana? Aku dan Ji Chuan sering ketemu. Aku tidak tahan. Itu juga masalah. Sebenarnya aku rasa hubunganmu dengan Ji Chuan tidak masalah. Kalian berdua tidak ada hubungan darah. Sebenarnya yang suka bergosip masih hidup di zaman dulu. Jia, mungkin kamu cuti dulu. Kamu benar-benar tidak tahan baru resign. Ya. Kalau begitu sih. Aku beberapa hari ini bisa tinggal di rumahmu dulu. Aku ingin menenangkan diri. Nggak mau ibu tahu. Oke. Aku yang nanggung kamu. Aku baru sadar. Putus itu beneran bikin sedih ya. Memang begitu.
nanti juga bakal baikan. Jizong. Jizong, hak pengembangan tanah di Mingshan sudah disetujui. Tunggu. Sekretaris Yuko nggak datang. Sekretaris Yuko nggak masuk kerja. Sekretaris Yu izin. Izin berapa lama? Sekretaris Yu nggak bilang. Sistem manajemen perusahaan kita. Kapan jadi sana ini? Bukan kamu yang nyuruh kita. Perlakukan sekretaris Yu spesial. Kasih tahu sekretaris Yu, urusan perusahaan lagi sibuk. Suruh dia cepat selesai cutinya. Kembali kerja. Ya. Tante, dengar dari ayah, kamu sama Jia besok pindah ke sini. Besok malam makan malam bareng yuk. Halo, Mama. Mama, aku nggak mau pergi. Nak, kenapa kamu? Hari ini pindahan. Kamu nggak datang ya udah. Besok makan-makan. Kamu juga nggak mau datang. Aku lagi sibuk banget. Nak, kamu kasih tahu Mama. Apa kamu nggak setuju Mama pergi ke rumah Paman Ji? Enggak kok, Bu. Kamu kan sudah bertunangan dengan Paman Ji. Pindah ke sana itu hal yang wajar. Aku rasa aku nggak perlu ikut deh. Gimana ibu bisa tenang kalau kamu tinggal sendirian di rumah? Bu, aku sudah dewasa kok. Ibu nggak perlu khawatir. Di mata ibu, kamu selalu jadi anak kecil. Sudah, besok malam kamu harus datang ya. Makan malam di rumah. Ibu sangat merindukanmu. Bu, Ibu minta aku besok malam datang ke acara makan malam keluarga. Kalau ketemu Ji Chuan, gimana dong? Hubungan orang tua kalian kan. Kamu nggak bisa menghindar selamanya. Kamu benar. Lebih cepat mati, lebih cepat reinkarnasi. Selamat datang sayangku, dan Jia pindah ke sini. Dari sekarang, kita jadi satu keluarga. Selamat datang. Ayo. Jia, kok wajahmu belakangan ini kayaknya nggak bagus ya? Agak pucat. Xiao Chuan, kamu juga. Kok suaramu kayak agak serak ya? Kalian harus jaga diri baik-baik agar kami nggak khawatir. Bu, aku nggak apa-apa kok. Mungkin karena kerjaan belakangan ini terlalu sibuk. Kerjaan belakangan ini sibuk ya. Sayang, apa bosmu terlalu banyak tekanan untukmu? Kalau pekerjaanmu terlalu banyak, kamu harus berkomunikasi. Jangan sampai kamu kelelahan. Mama, aku baik-baik saja. Xiao Chuan, tolong jaga Jia. Jangan biarkan dia dibully. Tentu saja. Terima kasih, Kak. Jia, ini pertama kalinya aku dengar kamu memanggil Xiao Chuan kakak. Karena kita sudah membentuk keluarga baru, maka menurut urutan keluarga, aku seharusnya memanggil Ji Chuan. Ji Chuan, kamu ngapain? Jia memanggilmu kakak. Kamu malah tidak senang. Tidak senang kenapa? Jia, jangan dipikirkan. Anak ini suka bikin masalah. Tidak apa-apa Paman Ji. Aku tidak mempermasalahkannya. Ji Chuan, minta maaf sama adikmu. Aku tidak mau minta maaf. Dia bukan adikku. Camel. Tidak apa-apa. Xiao Chuan hanya belum terbiasa. Kamu harus mengerti. Anak muda memang begitu. Mama, Paman Ji, aku sudah kenyang. Malam ini, aku akan tinggal bersama Xi. Tidak akan pulang. Jia, kamu tidak mau tinggal lebih lama. Jia jangan pergi. Tinggal di sini. Kamarnya untukmu. Sudah siap. Enggak usah Om Ji. Aku udah janji sama teman. Mau nginep di rumahnya. Aku duluan ya. Ji Chuan. Akara kumpul ini kan kamu yang ngajakin. Biarkan kita berkumpul dengan baik. Kenapa nggak boleh? Kamu malah bikin adik kamu kabur. Sudahlah. Jangan omelin Chuan. Aduh. Udah malam nih. Jia sendirian di luar. Aku antar dia. Lihat tuh. Mereka kan bisa akur. Kasih mereka waktu untuk beradaptasi. Ya. Ji Chuan ini. Aku sama mamanya. Waktu dia masih kecil. Sudah cerai. Dulu kerja sibuk banget. Nggak ada waktu ngurus dia. Pak udah berhenti kerja. Baru nyadar. Dia jadi kayak gini. Kedepannya. Harus lebih sabar. Ngomong apa sih? Kamu terlalu formal. Di mataku, Chuan sama Jia masih anak-anak. Anak-anak kan? Salah ngomong. Salah ngelakuin. Ya gimana lagi? Seneng banget ada kamu. Bukannya kita janji. Mau ke Haicheng lihat mata biru. Kamu nggak bilang. Aku hampir lupa. Ayo. Sial banget, hujan. Aku juga nggak bawa payung. HP-ku juga hampir habis baterainya. Ya udahlah. Basah-basahan aja deh ya.
Kamu ngapain ngikutin aku? Coba tebak. Aku mau ngapain? Jangan dekat-dekat ya. Kalau kamu mendekat lagi, aku bakal telepon polisi. Jangan kira aku nggak tahu. HP kamu habis baterainya. Pacarku datang. Dasar cewek brengsek main-main sama aku. Nanti aku bakal balas dendam sama kamu. Pacar kamu datang. Cewekku, kamu berani ganggu. Aduh, maaf aku salah. Lepasin aku ya. Ji Chuan, tenang dulu. Telepon sekretaris. Suruh dia datang dalam 5 menit untuk urusin masalah ini. Pulang yuk. Ji Chuan, cepetan mandi. Nanti kamu masuk angin. Kamu peduli sama aku ya? Ji Chuan, kamu udah bukan anak kecil lagi. Jangan pakai masuk angin buat minta dikasihani. Kayak gitu nggak bakal dilakukan orang dewasa. Terus aku harus gimana? Kamu masuk kamar mandi punya aku. Itu kamar kamu ya? Maaf ya, aku kira kamar yang ditunjukin Om Ji itu bener buat aku. Dia nggak salah kok. Kamar kamu sama aku cuma beda tembok. Salah masuk juga wajar. Iya juga ya, nanti malam. Jangan salah masuk lagi. Kamu. Ji Chuan, kamu kenapa? Panas sekali. Apakah kamu demam? Cepat lepaskan jaketmu. Berbaringlah di tempat tidur. Cepat. Baik. Minum obat dulu. Ya ampun, gimana nih? 38 derajat 1. Sepertinya kita harus pergi ke rumah sakit. Tidak perlu. Tidur saja nanti sembuh. Jangan bergerak. Aku kedinginan. Sudahlah, mengingat dia sudah menyelamatkanku. Tidak. Sepertinya aku sedang mencari alasan untuk diriku sendiri. Sudahlah, tunggu dia tidur dulu baru aku pergi. Yuyu Jia. Aku sangat merindukanmu. Kamu mau kemana? Urus saja dirimu sendiri. Lepaskan aku. Aku tidak akan melepasmu. Ji Chuan, kamu benar-benar tidak tahu malu. Aku memang tidak tahu malu. Kita sudah putus. Aku tidak setuju. Aku tidak peduli kamu setuju atau tidak. Aku secara sepihak mengumumkan putus. Aku kasih kamu satu kesempatan. Aku siapa buat kamu? Kakak. Kameranya ada di kamar Ji Chuan. Aku ambil dulu ya. Oke. Ji Chuan, lepaskan aku. Kalau begitu aku tanya sekali lagi. Aku siapa buat kamu? Pacar. Sayang, kenapa kamu ada di kamar Chuan? Aku demam. Jia datang khusus untuk merawatku. Oh begitu, Chuan. Kamu demam. Kenapa tidak pergi ke rumah sakit? Aku akan panggil dokter pribadi. Tidak usah ayah. Aku sudah lebih baik. Salahku, kemarin sudah lihat Chuan. Sedang flu, seharusnya aku suruh dia minum obat lebih cepat. Bukan salah tante. Aku terlalu lewat akhir-akhir ini. Sekretarisku cuti dan tidak mau bekerja lagi. Banyak hal jadi kacau. Di bagian sekretaris ada banyak sekretaris. Mana ada kekurangan sekretaris? Sekretaris pribadiku marah dan tidak mau datang. Tidak ada cara. Yang lain aku tidak terbiasa. Watakmu yang buruk itu. Lagi-lagi bikin orang kabur ya. Iya, jadi sekarang sedang berusaha untuk memintanya kembali. Benar-benar mengejutkan. Kamu juga bisa. Ada hari di mana kamu merayu orang. Kalian mau ambil apa? Cepat ambil lalu pergi. Aku dan Jia masih ada urusan kerja yang perlu dibahas. Baiklah, ayo pergi. Kenapa bisa punya anak dengan watak seperti Keluar. anjing? Kamu masih mau terus cuti? Aku sore ini akan kembali bekerja. Sudah cukup kan? Yuyu Jia, kamu harus sadar. Tidak boleh terus terpuruk seperti ini. Jizong, bisa nggak kamu berhenti ngeliat aku? Aku suka ngelihat pacarku. Waktu itu keadaan darurat. Kamu yang maksa aku. Jadi nggak ada. Keinginan pribadi dibatalkan. Kamu ngerti nggak prinsip janji 1000 emas? Nggak tahu. Jam kerja.
Nggak boleh ngobrolin urusan pribadi di kantor. Ini peraturan perusahaan kan? Oke. Naik mobil pulang bareng. Nggak usah Jizong. Aku lagi diet. Pulang naik sepeda sewaan. Yuyu Jia. Kamu benar-benar hebat. Sial bakal telat. Kok nggak bisa dapet taksi ya? Ini kan kawasan villa. Nggak bisa dapet taksi itu wajar. Naik sepeda sewaan ke kantor. Pasti nggak bakal sampai. Kalau kamu mau janji sama aku, pergi pulang kerja bareng aku. Aku mau anterin kamu. Hari ini kan rapat umum. Kamu licik banget. Aku supir gratis. Malah dibilang licik. Naik mobil nggak sih? Maaf Jizong, aku nggak bisa nahan dia. Jichuan, kamu maksudnya apa? Kamu ngomong apa sama orang tuaku? Mereka malah nyuruh aku masuk militer. Kamu kan tahu, kondisi di militer itu berat. Lagi pula tertutup semua. Gimana aku bisa tinggal di sana? Ada masalah apa? Kamu bilang ada masalah apa? Aku nggak mau pergi. Nggak bisa kamu yang tentuin. Apakah karena dia, seseorang yang tidak punya kekuasaan? Orang rendahan, kamu dan Paman Ji, bagaimana bisa tertarik pada ibu dan anak itu? Jaga mulutmu. Apa yang aku bilang salah? Dua cewek manis yang cuma bisa naik lewat pria. Aku sudah bersabar padamu. Tapi kamu harus tahu ucapan apa yang pantas dan yang tidak pantas. Kamu berani memukulku, cewek manis. Aku memang memukulmu. Siapa yang berani menyentuhnya? Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan sebelumnya? Karena aku menyukaimu. Jangan tunjukkan ekspresi palsu itu. Sungguh memuakkan. Lin Wanshuang, sekarang kamu minta maaf pada Yuyu Jia. Tidak. Bagus. Tidak mau minta maaf ya? Beritahu keluarga Lin. Kirim Lin Wanshuang ke Afrika untuk menanam buah gajah. Kalau tidak, rantai keuangan keluarga Lin akan terancam. Jichuan, kamu kejam sekali. Yuyu Jia, maafkan aku. Aku tidak punya banyak kesabaran. Yuyu Jia, maafkan aku. Sebelumnya aku sengaja menjebakmu. Hingga membuatmu malu. Sudah cukup kan? Lin Wanshuang, kamu harus tahu caraku. Kalau ada lagi, hukuman tidak akan segini ringan. Bawa cewek ini pergi. Masukkan ke daftar hitam keluarga Ji selamanya. Ya. Sekarang kamu tenangkan. Selain kamu, di mataku tidak ada orang lain. Sebenarnya aku belum paham cinta kita. Apakah ini keberuntungan atau ketidakberuntungan? Apakah hanya karena dua orang saling mencintai sudah cukup? Yuyu Jia, aku ingin memberitahumu suatu hal. Cinta bisa mengatasi segala rintangan. Sayang, apakah kamu takut pada pria? Kenapa selain Hao-Hao? Aku tidak pernah melihat berinteraksi dengan pria lain. Tidak, Mama ngomong apa sih? Aku tidak takut pada pria. Lalu kenapa kamu tidak pacaran? Jangan takut, Mama juga tidak memaksamu untuk menikah. Bukan begitu, Mama. Jangan terlalu banyak berpikir. Atau jangan-jangan, kamu sudah kecewa dengan cinta. MA, kamu memang pantas menjadi Pisces. Banyak sekali pikirannya. Tapi, Mama, aku sudah punya pacar. kapan itu terjadi? Kok Mama tidak tahu? Sayang, kok jadi jauh sama Mama? Sayang sudah besar. Kalau Jia sudah pacaran, bawa pulang ke rumah biar kami lihat. Bisa lolos atau tidak ya? Kami belum sampai ke tahap bisa bertemu orang tua. MA, jangan terlalu banyak khawatir. Lalu sebenarnya, kapan itu terjadi? Xiao Chuan, kamu pernah bertemu dengannya? Tidak hanya bertemu. Kami sangat akrab. Lalu bagaimana sifatnya? Apakah baik? MA, jangan tanya-tanya lagi. Cepat makan saja. Sifatnya Sulit dijelaskan. Kamu maksudmu apa? Itu tante. Menurutmu, aku ini orang seperti apa? Kata kamu. Menurutku Chuan, kamu itu punya pendirian dan ambisius. Ya sama orang dekat sih. Agak keras kepala tapi hatinya lembut. Kayaknya sifat pacar Jia. Mirip-mirip sama aku deh. Ji Chuan, jangan nekat nekutin. Tant tau zi dong. Masak si selera Jia. Seburuk itu. Sampai mau sama anak seperti kamu. Si brengsek. Aku juga penasaran. Di mata Jia, pacarnya itu orang seperti apa? ya baguslah. Dasar si bodoh, gak bisa ngasih tahu kelebihannya. Gimana aku gak khawatir? Chuan, kamu harus bantu aku di kantor. Jaga dia baik-baik, jangan sampai dia dibohongin. Sama cowok lain. Tante tenang, aku pasti jaga. Ayo. Minum dulu. Ayo sudah.
Selamat Tahun Baru. San ngapain datang? Dengar-dengar tante pindah rumah, jadi mampir berkunjung. Ah, Hao. Datang aja udah. Ngapain bawa-bawa hadiah? Wajarlah. Hao udah makan belum? Mau makan bareng nggak? Udah. Ayo masuk cepat. Tiba-tiba datang berkunjung. Sebenarnya karena dapat surat tugas dari kantor. Kalau tidak ada halangan, aku akan berangkat ke kantor pusat di Italia. Selamat ya Pak San naik jabatan. Hao, kamu masih sama seperti dulu. Sangat hebat. Aku datang kemari untuk bertanya, apakah ada kemungkinan halangan terjadi? Hao, maksudmu apa? Jia, apa kamu ingin aku tinggal menemanimu? Hao, jangan-jangan kamu pacar Jia? Wah, bagus sekali. Kak San Hao, ada beberapa hal. Bisakah kita bicara berdua saja? Jia, hari ini aku memberanikan diri. Aku tidak ingin melewatkanmu lagi. Kalau kamu mau, besok aku akan melamar ke tante. Kak San Hao, aku sudah punya pacar. Dibandingkan kamu dan pacarmu, apakah kemungkinanku tidak lebih besar? Kak San Hao, aku selama ini hanya menganggapmu sebagai kakak. Tidak ada perasaan lain. Benarkah? Kalau begitu aku menghargaimu. Jia, tadi aku terlalu terburu nafsu. Om tante aku duluan ya. Hao. Xiao Chuan Hao ini kelihatannya tidak biasa. Cepat bantu tante mengantarnya. Baik. Sayang, kamu benar-benar tidak suka Hao. Anak ini kelihatannya cukup baik. Barusan aku sudah jelas. Aku juga mau antar Kak San Hao. Bagaimana kalau kita ikut lihat? Jangan buru-buru dulu. Kasih waktu buat anak muda. San Hao. Kenapa lihat aku jadi bahan tertawaan? Enggak kok. Cuma merasa seleramu lumayan. Kalau aku nggak ke luar negeri, pasti Jia jatuh cinta sama aku. Gak ada yang namanya kalau. Kamu rencananya mau ngapain? Ya gini aja, bawa Jia seumur hidup. Jadi pacaran sembunyi-sembunyi gitu. Bukan. Aku udah siap kapan aja buat umumin dia. Aku cuma nunggu dia siap aja. Masih bisa dibilang laki-laki. Kamu harus baik-baik sama Jia. Aku nggak akan ngerusak hubungan kalian. Tapi kamu inget ya, kalau Jia yang lepas duluan, aku nggak akan biarin kesempatan ini. Aku nggak akan kasih siapa-siapa buat lepasin dia. Kak San Hao. Maaf ya Kak San Hao, aku udah ngecewain perasaanmu ke aku. Jia, jangan terlalu terbebani. Ini bukan salahmu. Aku yang terlalu gegabah. Nggak mikirin perasaanmu. Sudah nggak apa-apa. Aku yang nggak tega. Kak San Hao, kamu ke Italia. Semoga semuanya lancar ya. Ya, aku akan. Sudah. Kalau nggak lepasin, aku jadi nggak tega. Ya udah aku pergi dulu. Kak San Hao, kamu harus bahagia. Jia, kamu juga harus bahagia. Hem. Mau lihat berapa lama lagi? Dia pergi. Tidak tahu kapan bisa bertemu lagi. Jia, kamu hebat. Kamu beberapa kali di depan saya peluk-pelukan sama dia. Saya tidak ada niat sama dia. Dia yang ada niat itu sudah cukup. Ah sudah. Jangan marah. Saya tidak akan ulangi lagi. Besok kamu tidak perlu kerja lagi. Hah. Serius nih? Walaupun saya senang kamu jadi sekretaris pribadi saya, tapi saya tidak mau menghalangi kamu mengejar mimpi. Saya ingat. Mimpi kamu jadi penulis. Besok. Kamu pergi ke Qingniao, asosiasi penulis. Sudahlah. Kamu batalkan saja. Saya tidak mau lewat jalur belakang. Tidak ada jalur belakang. Saya kirim karya kamu untuk direview sudah lulus. Tapi, mulai dari korektor dulu. Kamu mau? Tentu saja mau. Qingniao asosiasi penulis. Susah masuknya. Terima kasih Ji Chuan. Terima kasih lisan tidak cukup. Kalian. Kalian ngapain? Kita ketahuan sama mereka. Gimana?
pulang dan jujur sama mereka. Tidak bisa. Saya tidak mau jadi perusak kebahagiaan ibu saya. Pembunuh. Yu Jia. Kamu mau menyerahkanku lagi? Pulang dan jelaskan pada mereka. Ji Chuan, lepaskan aku. Tidak. Yu Jia, kamu bahkan tidak punya keberanian untuk menghadapi perasaan kita. Tapi aku sangat takut. Ji Chuan, aku tidak bisa seperti kamu yang begitu tegas melukai perasaan mereka berdua. Itu kamu dan aku. Apakah kamu benar-benar tidak peduli? Sama sekali. Aku tidak peduli. Tapi dalam mencintaimu, aku benar-benar tidak bisa diselamatkan. Yu Jia. Aku kasih kamu 5 menit untuk memilih. Ikut aku pulang dan jelaskan pada mereka. Atau pergi sendiri. Ayah dan tante, aku yang akan menjelaskan. Sudah dipikirkan, kali ini. Ini satu-satunya kesempatan aku melepaskanmu. Ji Chuan, maaf. Aku tidak bisa terus-terusan mengecewakan perasaanmu padaku. Kita pulang bersama, hadapi penghakiman mereka bersama. Jangan khawatir, ada aku. Kalian ini bagaimana? Berikan kami penjelasan yang masuk akal. Kami sudah bersama. Ini konyol, kamu tahu tidak? Hubungan apa kalian berdua? Maaf ibu dan paman. Tapi aku benar-benar tidak bisa menahan cintaku pada Ji Chuan. Ayah tante. Kami semua egois, tapi karena urusan kalian, kami sudah menderita dan berjuang lama sekali. Karena Jia selalu memikirkan kalian, jangan terlalu menyalahkannya. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja aku. Jangan pukul anak itu. Mereka juga terpaksa. Di saat seperti ini, kau masih membela mereka. Jia. Mama terlalu tenggelam dalam perasaannya sendiri. Hingga mengabaikanmu, aku tidak bisa membayangkan. Kau harus menanggung semua penderitaan itu sendirian. Mama sangat sedih memikirkannya. Mama jangan bilang begitu. Aku dan Jia malam ini akan pindah. Kurasa kami seharusnya tidak cocok tinggal di bawah satu atap yang sama. Kau Zi, apa kau tidak mau menikah denganku lagi? Menurutku cinta kita tidak harus dalam bentuk pernikahan. Kita tetap bisa saling mencintaikan. Jia, ayo kita bereskan barang-barang. Mama. Kau Zi, cepat panggil ambulans. Ini semua salahku. Aku yang membuat Mama pingsan. Jangan terlalu khawatir, Bibi pasti akan baik-baik saja. Dok, bagaimana keadaannya? Tidak ada masalah serius, hanya kondisi mentalnya agak terganggu. Dan kurang darah, perlu dirawat di rumah sakit untuk observasi. Ini juga demi apa? Auzi hamil. Ini kalian tidak tahu. Pasien sudah hamil 2 bulan. Ya ampun. Xiao Chuan Cici. Aku akan menjadi ayah lagi. Dokter, sekarang aku bisa masuk melihatnya. Tentu saja. Terima kasih. Ayah, aku sudah memutuskan. Aku akan pindah keluar. Kamu ngomong apa? Kalian menikah saja. Selama aku pergi, semuanya akan sempurna. Tidak bisa. Lebih baik aku pindah kembali ke rumah lama. Lagi pula, di sana juga lebih dekat ke kantor. Diam semua. Rumah tanpa kalian. Apakah rumah itu masih berarti? Aku sudah memikirkannya. Kalian tidak punya hubungan darah. Tidak ada hubungan darah. Apa salahnya kakak adik jatuh cinta? Tidak akan melanggar hukum langit kan? Ayah. Masalah ini sudah selesai. Jangan ada yang bicara tentang pergi. Aku tidak mengizinkan. Ji Chuan, kalian berdua tidak bisa bersama.
Kakek, Hubungan kalian berempat yang kacau. hanya akan mempermalukan keluarga. Ayah, ini zaman apa lagi? Mengapa masih membiarkan prasangka seperti ini, menghalangi dua orang yang saling mencintai? Jangan ngomong begitu di depanku. Apakah kalian pikir hubungan kalian layak ditampilkan? Kakek, kita keluar bicara. Kakek, kamu seharusnya tahu aku ini orang seperti apa. Orang bilang, aku keras kepala, obsesif dan licik. Waktu kecil ayahku selalu sibuk bekerja. Ibuku pergi ke luar negeri. Kamu sering membantuku menyelesaikan banyak hal. Kamu berbeda dengan anak-anak lain. Psikolog juga bilang, sebenarnya kepribadianku ini berhubungan erat dengan keluarga asalku. Orang tuaku menikah karena perjodohan keluarga. Dalam pernikahan tanpa cinta ini, kami bertiga terluka. Tapi kalau kamu bersama Yujia, apakah kamu akan bahagia? Kalau kabarnya bocor, akan memberi alasan pada lawan untuk menyerangmu. Aku tidak peduli. Kamu tidak peduli. Apakah Yujia dan ibunya juga tidak peduli? Ji Chuan, kamu adalah CEO Ji Group. Ayahmu adalah kepala keluarga Ji. Orang lain tentu tidak berani mengomentari kalian. Tapi jangan lupa, ibu dan anak Yu hanyalah orang biasa. Mereka bagaimana bisa menahan gosip dari luar? Aku akan melindungi mereka. Kakek Ji. Meskipun aku tidak punya kekuatan apa-apa, Tapi, aku juga tidak takut dengan risiko yang mungkin muncul di masa depan. kenapa kamu keluar? Ibu sudah bangun. Aku akan ambilkan air untuknya. Ji Chuan, kalian terlalu naif. Melindungi seseorang bukan hanya sekadar omongan. Apakah menyetujui? Sulit sekali. Sebenarnya aku sudah lama menyadari, ada sesuatu di antara kalian berdua. Kalau tidak, aku tidak akan mengatur Lin Wanshuang untuk berkenalan denganmu. Jadi, Seharusnya aku yang bertanya padamu. Kalian akan menjadi saudara kandung. Kamu pikir aku harus menerima hubungan antara kalian berdua? kakek. Hubungan antara aku dan Yu Jia. Kalau kau setuju tentu bagus. Kalau kau tidak setuju, aku juga tidak akan melepaskannya. Ji Chuan, dengan sifatmu itu, aku tahu. Meskipun aku tidak setuju, kau akan tetap melanjutkan. Jadi, apakah pendapatku sepenting itu? Penting. Aku sudah tahu sikap kalian. Aku akan membantu kalian menyelesaikan suara-suara dari luar. Kakek. Apa maksudmu? Cinta kalian anak muda sekarang terlalu cepat. Bagaimana aku tahu? Apakah kalian benar-benar serius? Aku tidak mau capek-capek membereskan masalah kalian. Ekalian Malaputus. Kakek. Kamu. Kamu ini. Sejak kecil aku selalu membereskan masalahmu. Aku sudah lelah. Ini kakek terakhir kali membereskan masalahmu. Dasar anak nakal. Bagus sekali. Selama ini, aku selalu menahan perasaanku. Hari-hari yang penuh keraguan akhirnya akan berakhir. Akhirnya aku bisa menciummu dengan terang-terangan.